Ya, halo, selamat malam. Salam berjumpa kembali dengan saya, Frederick. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. 1 bulan sekali beberapa dari antara kita ini selalu hadir untuk memeriahkan, mengisi acara FJP Litigator Learning Center. Dan ya tanpa terasa bulan lalu kita bahas tentang hukum korporasi ya, menjadi corporate lawyer. Dan dalam perkembangannya kita melihat bahwa kasus yang akan kita bahas nanti ini menjadi trending topik yang sering dibicarakan akhir-akhir ini ya. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Albert Aries SHMH, kawan, sahabat, dan juga advokat, pengajar di Universitas Trisakti Fakultas Hukum. Welcome, Bang Albert. Ya, saya menyapa dulu beberapa teman di sini. Ada teman kuliah saya, Mbak Ira Dian. Ini kita sesama orang Surabaya gitu dari Erlangga. Ada di sini saya lihat Pak Jervin yang selalu hadir. Di sini juga yang daftar ya, ya Bang Adrianus, dan beberapa yang saya lihat lawyer-lawyer yang sudah cukup berpengalaman. Artinya saya mau forum kita malam ini bisa juga menjadi ajang diskusi bersama-sama. Tentu kita akan mendengarkan dari narasumber Bapak Albert, tapi saya kira ini diskusi yang menarik untuk kita lakukan bersama-sama. Saran-saran atau pendapat, pandangan dari teman-teman peserta semua juga tentunya akan membuat diskusi ini lebih hidup gitu ya. Di sini welcome juga Bro Edric, ya ada Bro Yunus, Bang Niko, halo, Ibu Livia, ini ada Gerald, ya Gerald ini boleh dikatakan anak saya juga gitu. Dan banyak lagi teman-teman di sini, Pak Niko Sihombing, Dian Swastika, Bang Marcelo yang selalu hadir, ya Ibu Ruth. Nah, saya kira kita akan sama-sama mendengarkan dari Pak Albert ya pemaparan. Setelah itu baru kita membuka forum diskusi gitu ya. Kita tahu bahwa kasus Indra Kents ini di akhir Februari itu dia ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan. Kemudian di awal Januari juga Doni Salmanan dilakukan proses yang sama. Ya kalau melihat kekayaan mereka yang segitu banyaknya memang menarik ya. Apalagi sekarang ini dikaitkan dengan apakah ada orang ketiga di belakangnya. Karena rasanya nggak mungkin gitu kata orang, anak semuda ini bisa punya uang sampai sebanyak itu, ratusan miliar rupiah. Nah ini sesuatu hal yang menarik dalam berbagai aspek. Dan kita di sini akan berdiskusi. Pertama kita mendengarkan dari Pak Albert. Nanti Pak Albert sampaikan dulu analisis yang sudah beliau lakukan. Baru setelah itu kita berdiskusi. Baik, tanpa berpanjang-panjang, panggung saya serahkan kepada Pak Albert. Oh ya, Pak Albert ini dalam bulan Maret ini resmi menyandang gelar Doktor Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Fakultas Hukum. Kita semua hadir dari keluarga besar PPHKI hadir dan kita bangga punya brother yang bisa usia muda mendapatkan gelar Doktor Hukum Pidana. Wah ini nggak gampang. Artinya pidana itu kan sentral banget kalau kita bicara hukum tuh. Dan di sini bro kita Bang Albert ini mendapatkan gelar doktor di bidang hukum pidana. Jadi saya kira beliau orang yang kompeten untuk menjadi narasumber, memberikan pencerahan kepada kita sekaligus berdiskusi. Saya lihat di sini teman-teman ada yang latar belakang banking juga dan lain-lain. Nah, saya senang ya karena ini bisa memperkaya diskusi buat kita sama-sama pada
malam hari ini. Kita selesai jam 8.30 nanti. Baik, Pak Albert, saya persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih Bang Frederick. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam buat Bang Frederick, buat rekan-rekan yang sudah bergabung, dan juga buat semua. Di sini ada mahasiswa saya juga di sini. Tadi saya promo sedikit, Bang. Nah, berbicara tentang investment ya, atau investasi di era pandemi ini menjadi sesuatu hal yang menarik ya, karena ya kita memahami bahwa pandemi ini sangat-sangat tidak mudah, tetapi selama 2 tahun ini kita patut bersyukur kita bisa melewati itu semua ya. Nah, selama 2 tahun tersebut, sambil menunggu saya dijadikan co-host ya oleh admin, saya cerita sedikit, ada beberapa orang yang mungkin memiliki uang atau dana di bank, dan mereka tidak tahu harus menginvestasikan dana atau uangnya tersebut kemana ya. Nah, oleh karena itu selama masa pandemi ini banyak sekali kita cermati ya, dan kita jumpai muncul tawaran-tawaran investasi yang begitu menggiurkan ya. Nah, kita tahu ada 3 fenomena yang terjadi di dunia ini. Yang pertama adalah wabah ya. Yang kedua adalah climate change, dan ketiga yang terakhir yang paling hot ya adalah perang antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Nah, jadi kalau bicara tentang bagaimana investasi dan sebagainya, itu semua akan dibalut dengan teknologi. Kita nggak pernah nyangka bahwa sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ditawarkan untuk berinvestasi ya. Nah, tapi di samping itu, orang berpikir ketimbang dia menaruh uang di bank ya, atau sekalipun dengan deposito yang bunganya bahkan tidak mencapai 4%, tawaran-tawaran ini terkesan sangat menarik ya. Nanti mungkin Bang Frederick bisa tanyakan ke saya juga, kira-kira saya investasinya di mana, dan juga bagaimana sih cara investasinya. Nanti saya akan jawab dengan pengakuan saya begitu jujur ya. Baik, saya akan mulai saja karena dibatasi waktu dan juga materi ya. Izinkan saya untuk sharing screen. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke, baik. Saya akan sharing screen mengenai materi presentasi saya sebentar. Nah, nanti mungkin akan berkembang diskusi ya, bukan hanya tentang binary option ya, tetapi juga bagaimana dengan robot dan sebagainya dan kawan-kawannya itulah ya, yang lagi hari ini begitu heboh ya. Nah, jadi diskusi kita malam hari ini adalah bicara tentang pertanggungjawaban hukum dari afiliator dan yang diduga terlibat kasus investasi bodong berbasis binary option. Jadi memang FJV Litigator Learning Center membatasi saya sementara ini hanya untuk binary option, tetapi tidak menutup kemungkinan buat kita diskusi yang lebih lebar ya terkait dengan investasi gitu ya, bagaimana. Sekali lagi saya perlu menyampaikan disclaimer. Yang pertama, saya bukan ahli keuangan ya, atau ahli investment, dan juga meskipun saya tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, tetapi actually ini bukan bidang saya untuk menjelaskan seluk-beluknya bagaimana forex, bagaimana saham secara dalam maksud saya. Kalau secara kulit mungkin bisa kita jelaskan dan kita bahas nanti. Apa itu binary option, apakah robot trading itu sah dan sebagainya gitu ya. Nah, selain itu saya patut juga menyampaikan disclaimer yang pertama, tentu kita tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah ya, presumption of innocence, baik terhadap Doni Salmanan, Indra Kents, dan juga rekan-rekan sekalian. Kebetulan juga teman saya kebetulan lawyernya Indra Kents gitu lah. Jadi kan ya ini kan dunia sempit ya Bang ya. Dunia lawyer itu sangat-sangat sempit gitu ya. Nah, yang kedua disclaimer saya yang perlu saya sampaikan adalah sen prejudice, kita juga nggak mau berprasangka terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan. Ini bukan soal korespondensi advokat Bang, tetapi soal kita tetap berprasangka baik terhadap penyidikan yang sedang berlangsung. Menarik juga statement Kabar Eskrim ya, Pak Agus, dia bilang, ayo bentuk paguyuban untuk bisa menuntut secara perdata dalam perkara ini. Nanti kita akan bahas Bang ke dalam. Nah, yang terakhir Bang, disclaimer saya adalah ini bukan legal opinion ya, jadi jangan memakai pandangan saya malam hari ini sebagai legal opinion untuk pembelaan, baik dari sisi korban maupun dari sisi pelaku atau orang yang menjadi tersangka atau
yang diduga sebagai afiliator tadi Bang, gitu Bang ya. Jadi setuju dulu ya. Kalau setuju kita bisa lanjutkan nih Bang. Konsensusnya Setuju seperti ya, ini peserta Litigator Learning Center ini orang baik-baik semua di orang sini. baik-baik Jadi, semua ya. kalau sudah disampaikan begitu oleh narasumber, pasti semuanya akan nurut begitu. Terima kasih Bang Fredrik. Baik, kita akan mulai, pengantarnya agak panjang tadi ya. Oke, yang pertama ini mengenai binary option ya. Apa itu binary option? Jadi kalau kita lihat dari asal katanya, binary option itu bicara tentang binary, artinya ini Bang, kembaran Bang, atau pasangan. Jadi namanya kembaran atau pasangan atau twin itu kan berarti kan ada dua yang serupa namun tidak sama Bang. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ditambah lagi kata option di belakangnya Bang. Jadi udah ada pasangan, udah ada kembaran, twin, ada opsi yang harus dipilih gitu ya. Nah, cara mainnya bagaimana? Ya ini ada semacam instrumen ya, yang cara mainnya tebak Bang. Harga asetnya naik apa turun, dan diberikan time frame atau jangka waktu tertentu Bang, yang memang harus very tight ya. Jadi kita harus segera putuskan ini naik atau turun aset yang kita pilih. Nah, aset itu kita bisa pilih baik berupa mata uang, valuta asing ya, currency, dan juga saham, termasuk juga yang lagi tren sekarang ya, yaitu cryptocurrency ya, yang ada Bitcoin, ada Ethereum dan sebagainya itu ya. Jadi yang dikatakan sebagai trader ini, dia harus memilih ya, naik atau turun. Memang susah Bang memilih pasangan yang kembar nih ya kan, yang mukanya serupa sama, cuma bedanya tompel doang di sini ya kan, itu susah milih naik turun. Apalagi dengan kemajuan teknologi, tadi saya sudah singgung kan, 3 fenomena dunia, yaitu pandemi, climate change, dan juga perang, yaitu semua akan dibalut dengan satu bahasa yang disebut dengan teknologi. Termasuk nanti akan ada perkembangan digital banking ya, bahkan mungkin kita akan berjumpa banyak sekali disrupsi yang akan terjadi di banyak sektor pekerjaan Bang. Dan bicara tentang investment, ini juga akan menjadi sesuatu yang saya sebut Bang, tidak akan ada habisnya Bang, kalau kita bicara asas legalitas Bang. Ya. Kalau kita bicara asas legalitas kan tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali ada peraturan yang mendahulunya, betul Bang ya? Masalahnya hukum itu realitasnya selalu tertinggal dengan perkembangan teknologi Bang. Kalaupun hari ini nowadays ya ada namanya binary option, kasus seperti ini dan sebagainya, mungkin dalam waktu dekat kita akan menemukan model yang lain Bang, yang kita nggak sangka-sangka, dan tetap aja pasti ada yang tergiur dan ada yang involved di dalamnya Bang gitu ya. Nah, jadi kurang lebih binary option adalah seperti itu Bang. Jadi trader diberikan kesempatan buat memilih dalam waktu yang sangat tight ya, ketat, untuk menebak ya, ini naik atau turun nih yang dipilih itu instrumennya ya, atau currency-nya istilahnya gitu ya. Nah, nanti karena waktu sangat terbatas, nanti bisa dipancing pertanyaan karena referensi saya akan keluar. Ada nggak sih pengaturan di KUA Perdata, bisa nggak sih menuntut secara perdata berkaitan dengan orang bilang ini, ada istilah orang mengatakan ini judi Bang, orang lain bukan saya ngomongnya. Ya, ada orang atau Bapepti bahkan sekalian mengatakan ini termasuk, misalnya ada yang mengatakan salah satu pejabatnya ini termasuk judi, misalnya gitu. Apakah nanti bisa dituntut secara perdata? Nah, tadi kalau ditanyakan itu Bang, supaya saya akan sampaikan literatur dan dasar hukum yang pas gitu ya. Tentunya dengan pendekatan yang interdisipliner. Jadi kita nggak melihat ini secara pidana saja, tapi perdata dan lain-lain juga gitu ya. Oke. Baik, saya bukan, kita akan masuk ke dalam pasal-pasal apa sih yang dipersangkakan kepada para pelaku Bang gitu ya. Nah, jadi secara garis besar ada 3 undang-undang Bang yang digunakan oleh penyidik dalam hal ini. Yang pertama adalah Undang-Undang ITE, yang kedua adalah Undang-Undang Pencucian Uang, dan yang ketiga adalah menggunakan KUHP Bang. Ini KUHP ini merupakan sapu jagatnya lah kurang lebih. Saya akan sampaikan secara singkat-singkat ya. Jadi kalau bicara tentang Undang-Undang ITE, undang-undang ini sebenarnya adalah undang-undang administrasi bersanksi pidana atau administratif penal law atau administratif strafrecht Bang. Ya. Jadi sebenarnya ini isinya ketentuan yang mengatur bagaimana sih orang bertransaksi secara elektronik.
Bagaimana sih suatu dokumen elektronik itu bisa menjadi bukti? Bagaimana pasal 5 Undang-Undang ITE mengatur adanya perluasan alat bukti dengan menggunakan bukti elektronik dan sebagainya. Nah, dalam perkembangannya waktu pertama kali keluar di tahun 2008, akhirnya tindak pidana yang dimaksud dengan pasal 310 ya khususnya KUHP tentang penghinaan atau pencemaran baik masuklah Bang ke dalam pasal 27 ayat 3. Termasuk pasal 303 KUHP ya dan 1744 BW itu juga masuk Bang ke dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE ini yang notabene merupakan undang-undang administrasi bersanksi pidana ya gitu ya. Nah, saya mau bagikan sedikit sebelum saya masuk ke bestandelen atau rumusan delik atau unsur-unsur tindak pidana dari pasal 27 ayat 2 ini Bang ya. Jadi sebenarnya ada 3 ciri Bang dari undang-undang administrasi bersanksi pidana. Yang pertama adalah sanksinya sebenarnya atusnya ultimum remedium. Yang kedua biasanya ada alternatif tuh misalkan atau denda gitu kan dan sebagainya gitu ya. Maksudnya sanksinya itu berupa denda gitu. Yang ketiga, ciri dari administratif penal law adalah biasa kalau dibayar denda itu menjadi substitut dari pidana penjara, Bang. Itu biasa model umum dari administratif secara free. Namun dalam kenyataan ternyata nggak sanggup nih kebutuhan regulasi on the track dengan prinsip ultimum remedium tadi, Bang, yang harus ada di Undang-Undang Administrasi Bersanksi Pidana. Nah, jadi bicara tentang pasal 27 ayat 2, sebenarnya ini adalah delik mendistribusikan informasi elektronik tentang judi, Bang. Oke. Jadi kata kunci perbuatannya adalah manakala seseorang memiliki kesalahan atau skul berupa kesengajaan atau dolus, ya, yang tanpa hak atau tanpa izin mendistribusikan yang sesuatu tuh konten atau informasi dan dokumen yang memiliki muatan perjudian tadi, Bang. Sebagaimana maksud pasal 303 KUHP dan 1744 BW tadi. Yeah. Gitu. Nah, ini ancaman pidananya ternyata nggak main-main ya, 6 tahun penjara dan atau. Jadi kalau bicara dan atau ini harus bacanya dan aja. Ya. Karena kalau kita bacanya hanya atau, ini jadi alternatif. Ya, berarti bisa kena dua-duanya ini. Bang, gitu. Membaca dan garing atau ya gitu ya. Gitu. Nah, saya lanjutkan delik yang kedua. Ini jadi yang pertama adalah delik mendistribusikan informasi elektronik tentang judi. Gitu ya, kurang lebih gitu ya, yang bermuatan judi ya. Berikutnya adalah delik menyebarkan hoax yang merugikan konsumen. Ini diatur di pasal 28 ayat 1. Jadi satu ayat di bawahnya, Bang. Ya. Nah, delik ini sebenarnya adalah turunan dari pasal 14 dan 15 ya. Ini ada yang ngomong ya, SBCA, tolong mute ya. SCBA okay. Ya, oke. Saya bantu mute ya, saya sebagai host juga. Jadi sebenarnya ini adalah delik turunan dari pasal 14 Undang-Undang 1 tahun 46 tentang menyebarkan hoax. Nah, cuman karena kebutuhan tadi lagi ya, kebutuhan dari regulasi di masyarakat, kalau ada berita bohong yang menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen, maka ciri dari delik menyebarkan hoax yang merugikan konsumen adalah sifatnya material, Bang. Jadi harus ada kerugian nyata nih, ya. Karena kata-kata dapat, kalau dapat yang jadinya delik formil. Ya. Sedangkan ini mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi orang sekarang nggak boleh lagi sebarkan berita sembarangan yang menyesatkan sehingga konsumen itu bisa merugi, Bang. Konsumen di sini memang tunduk pada undang-undang perlindungan konsumen tentu, tetapi ini konteksnya adalah dalam penyebaran materi muatan yang bisa berita dan bentuk berita, informasi dan sebagainya itu, Bang. Dengan ancaman pidana yang sama, 6 tahun penjara, gitu ya. Nah, terus berikutnya, berikutnya para orang yang disangka sebagai afiliator, nanti saya akan jelaskan bedanya afiliator dengan influencer apa ya, karena nowadays ya, Bang, kita semua hampir-hampir mau jadi influencer ya. Bang Fredrik juga setahu saya influencer tiap hari, rutin, konsisten, membuat renungan harian, menyebarkan jurisprudensi secara konsisten. Dan Bang Fredrik layak disebut sebagai influencer. Ya.
Afiliator. Afiliator. Nah, jadi bedanya, nah mumpung afiliator gini, saya kasih tau bedanya Bang. Jadi bedanya influencer dan afiliator adalah gini Bang. Kalau influencer itu memang ada yang dibayar, ada yang nggak dibayar. Tapi kalau influencer yang dibayar, dia dibayar di awal Bang, untuk sebagai pengganti dari jasa yang diberikan dia Bang, untuk mengkampanyekan sesuatu dan sebagainya. Nah, tapi kalau afiliator itu dapatnya setelah transaksi itu terjadi Bang. Itu bedanya antara influencer dengan afiliator. Oke. Makanya, sorry Bet, aku potong sedikit. Makanya dibilang si mereka ini dari kerugian orang yang ikut bermain, dia mendapat sekian persen dan persennya besar gitu. Itulah makanya dibilang jadi afiliator, karena dia dapat untung dari kerugian yang dialami orang yang investasi ke situ. Kira-kira gitu ya. Baik Bang. Ya kalau nggak salah nilainya 80% tadi Bang ya. Saya sempat dengar sekilas saja ya. Jadi itu memang bedanya antara between influencer dan afiliator ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa influencer itu bisa dibayar atau bisa tidak dibayar. Salah satunya yang melakukannya untuk kemanusiaan dan itu saya sebut sebagai investasi juga adalah Bang Fredrik Pinakunari gitu ya Bang. Baik, saya lanjutkan. Sangkaan pasal berikutnya adalah pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang Bang. Selalu atau always bear in our mind ya, bahwa pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah follow up crime atau tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal atau predikat crime. Jadi harus ada predikat crime-nya dulu, baru selanjutnya ada follow up crime-nya. Nah, ngomong-ngomong tadi kita sempat bahas ya Bang, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, kalau Undang-Undang ITE itu adalah Undang-Undang Administrasi Bersanksi Pidana, Bang. Tetapi, kalau Undang-Undang TPPU ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi ciri khasnya ada kata tindak pidana di situ. Itu membuktikan bahwa dia adalah bentuk ketentuan pidana khusus di luar KUHP yang sifatnya di luar administratif, Bang. Jadi benar-benar tindak pidana, Bang. Ini buktinya sanksinya sangat berat dan memang ini menjadi lex spesialis dari KUHP sebagai legi generalinya, Bang, gitu ya. Nah, jadi paling gampang ini, Bang, membedakan. Pasal 3 itu adalah pelaku aktif, pasal 5-nya itu pelaku pasif. Pelaku aktif itu yang bagi-bagi, yang menyalurkan, pasal 5-nya itu yang menerima, Bang. Kurang lebih gitu, Bang. Jadi saya bingung dulu waktu Bu Yenti memperkenalkan tentang pencucian uang ke saya, karena beliau adalah dokter hukum pertama yang di bidang pencucian uang ini. Kok uang dicuci-cuci, masukin mesin laundry, mau tujuannya apa sih? Oh begitu maksudnya. Supaya menyamarkan, Bang, bahwa uang yang diduga haram itu seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dan bisa jadi itu uang itu mengalir ke tempat-tempat yang tanda kutip suci, Bang. Atau mengalir ke tempat-tempat yang sebenarnya baik, misalkan yayasan, panti asuhan dan sebagainya gitu. Sangat mungkin itu terjadi. Nah, berbicara tentang pasal 3, ini ada beberapa unsur yang sifatnya alternatif, Bang. Baik itu mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, termasuk mengubah bentuk mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang kata kuncinya adalah patut diduga atau diketahuinya merupakan hasil tindak pidana, Bang. Jadi ini perbuatan aktif di mana pelakunya itu memang sengaja mengalirkan uang tersebut agar tujuannya sulit ditrace oleh penegak hukum atau sebelumnya ditrace oleh PPATK sebagai Financial Intelligence Unit, penyelidik di bidang kejahatan seperti ini, Bang, ekonomi seperti itu ya. Nah, ini nanti dibaca sendiri karena waktu. Saya akan lanjut ke pasal 5 ya. Nah, pasal 5 ini yang menarik, Bang, dibahas, Bang. Bagaimana nasib Reza Arab, Rizky Kejora, terus siapa lagi yang lain itu ya, para artis yang kita banggakan karena kreativitasnya. Dan terakhir itu yang saya dengar, yang itu, Bang, yang dia juru foto ya, Bang ya, itu kasihan sekali, saya lupa namanya siapa, Bang, sampai dia bilang, ya polisi silakan sita kamera saya, sita perlengkapan saya. Itu saya ketika dengar itu miris sekali, Bang. Nah, tapi saya akan bagikan tips malam hari ini apa yang kita harus lakukan kalau seandainya ada aliran dana yang masuk ke dalam rekening kita gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian
pernah mendengar atau pernah mendapat email yang isinya itu dari orang luar negeri yang menawarkan, katanya dia baru dapat warisan besar dan dia ingin menaruh uangnya gitu ya. Ini pernah disinggung oleh Profesor Renat Kasali, Bang. Jadi modus yang terjadi hari ini adalah gini, Bang Fredrik. Misalkan saya pelaku aktif pencucian uang, Bang ya. Saya akan mengirimkan email ke Bang Fredrik dan saya akan menyampaikan bahwa, Pak Fredrik, ini saya ada uang 100 miliar ya. Saya titip ke Pak Fredrik selama 5 tahun. Pak Fredrik nggak usah kasih saya bunga, saya titip aja, nanti kalau 5 tahun kemudian saya ambil lagi dari Pak Fredrik. Hanya seperti itu ya Bang metodenya. Tapi ketika Bang Fredrik menerima dan tidak melaporkannya ke PPATK, maka Bang Fredrik bisa dianggap sebagai pelaku pasif pencucian uang. Nah, jadi unsur utama dari pasal 5 Undang-Undang TPPU ini, setiap orang yang menerima, menguasai penempatan, transfer, hibah, sumbangan, apapun juga Bang yang namanya tadi. Contohnya si Reza Arab itu alasannya hanya karena apa tuh? Doni Salmanan itu diduga suka dengan konten-konten Reza Arab, gitu ya. Kasih duit tuh. Berapa? 1 miliar atau berapa ya? Saya lupa. 1 miliar kalau nggak salah. Iya. Besar sekali Bang ya gitu ya. Kita mikir ini kita nggak mudah dapat 1 miliar ya hari-hari ini. Nah, yang mau saya sampaikan dari pasal 5 ini Bang, dan pasal 3 tadi adalah satu unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh penegak hukum dan juga praktisi hukum serta mahasiswa ya, mahasiswa saya di sini, yaitu unsur yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, Bang. Kita tahu ya, Bang, dalam hukum pidana itu ada asas yang disebut dengan Geen zonder schuld, tiada pidana tanpa kesalahan, ya kan? Kesalahan itu dibagi menjadi 2, Bang. Ada kesengajaan, ada kelalaian, ada dolus, ada culpa. Nah, kalau bicara yang diketahuinya, Bang, itu artinya sengaja nerima uang itu, uang 100 miliar tadi, Bang. Atau yang kedua, patut diduga. Ini lalai, Bang. Jadi, istilahnya, kejahatan yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang TPPU ini adalah pro parte dolus, pro parte culpa, setengah alpa, setengah sengaja. Nah, makanya gini, kalau ada orang yang tiba-tiba ngasih kita duit tanpa alasan, tanpa sebab, kita harus patut menduga, apalagi dalam jumlah besar, bahwa itu adalah uang hasil kejahatan. Dan kalau jumlahnya di atas 500, karena undang-undang TPPU gitu ngomongnya, ada kewajiban hukum buat kita melaporkannya ke PPATK. Dengan dilaporkan, itu sifat melawan hukumnya jadi hilang, Bang. Nah, itu di ayat 2 kan. Ketentuan tersebut 500 apa itu, Pak Albert? 500 juta, Bang. 500 juta. Ya. Oke. Jadi delik pasal 5 ini menjadi hapus atau ada alasan pidana khususnya kalau si penerima dana ini melaporkan. Itu kewajiban hukumnya, Bang. Itu harus melaporkan dan mengembalikan, maksud saya, Bang. Nah, karena pasti akan di-trace. Nanti kan kita akan bahas apakah saya mau tambahin sedikit, Bang. Yang menarik, Bang, dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang ini, deliknya itu selesai, Bang. Delikten, maksudnya apa? Kalau dalam tindak pidana umum, percobaan itu ancaman hukuman dikurang sepertiga, Bang, pasal 53 KUHP. Pembantuan juga sama, dikurangi sepertiga, tidak peletik, ya kan? Permufakatan jahat belum ada pengaturan sendiri, tetapi dalam undang-undang tindak pidana pencucian semua selesai, Bang, dianggap sebagai delik utuh atau selesai. Jadi unsur mencoba ada 3 ya. Ada niat, permulaan pelaksanaan, tidak selesainya kejahatan tersebut di luar kehendak si pelaku. Jadi ada faktor X. Jadi meskipun gagal, Bang, dianggap sebagai delik selesai, Bang. Membantu pun sama, dianggap sebagai delik selesai. Jadi hati-hati dengan penerapan pasal 3 dan pasal 5 yang dikaitkan dengan pasal 10 ini. Jangan sampai kita membantu, misalnya contoh membantu apa, Bang? Terima titipan uang. Seminggu aja, Bang, kita lapor PPATK, terima duit 500 juta, kena kita, Bang, pasal 5. Undang-undang TPPU, Bang. Oke. Menarik ya. Sambil ini ya, karena kan kita tahu ya, terakhir ini kan beberapa orang yang menerima dari mereka, dalam hal ini dari Doni Salmanan itu, akhirnya seperti kalau nggak salah Reza Arab itu mau kembalikan gitu kan, tapi setelah jadi kasus gitu.
Nah, tadi teori-teori hukum pidana yang menarik untuk kita bahas itu di seputar itu tuh. Ketika dulu, misalnya ya, Reza Arab terima 1 miliar karena katanya Doni Salmanan suka dengan konten yang dia bikin. Timbul dalam benak kita sekarang ya, dan ini diskusi hukum. Apakah dia itu tidak patut menduga bahwa ada orang yang di zaman sekarang ini boleh dikatakan krisis, kemudian memberikan secara gampang, secara cuma-cuma uang dalam jumlah yang tidak sedikit, 1 miliar. Gimana nuansa kebatinannya ini ya, kalau kita masuk ke teori pidana ini, menarik ini. Nuansa kebatinannya si penerima itu ketika dia ditawarkan uang segitu gitu. Kalau dia terima saja tanpa berpikir bahwa dari mana nih uang 1 miliar ini? Kok gampang banget? Apa enggak dari hasil kejahatan nih? Bolehkah orang seperti itu polos-polos aja sehingga luputlah dari potensi sanksi pidana terhadap dia? Kira-kira menjadi menarik itu batas-batasan yang bisa dinilai secara objektif oleh hakim. Mereka-mereka ini loh yang terima. Sepolos itukah mereka sehingga mereka itu harus lolos atau nggak segampang itu? Oke, itu sekedar intermezzo. Monggo, lanjut Bro Albert. Baik, terima kasih Bang Fredrik. Memang kalau bicara tentang normatif, ya rumusannya seperti itu Bang. Tetapi dalam praktek perlu ada pendalaman, karena tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran yang paling sesungguhnya atau kebenaran material. Material war hate atau kebenaran material tadi. Iya. Oh ya, tapi itu didapat Bang. Misalkan dari Ibu Esther Roslin yang juga banyak berbicara ya tentang masalah korupsi dan sekitarnya. Nanti monggo, Bu Esther bisa share-share juga sesuatu yang membangun kita semua. Silakan, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya Bang. Nah, terus kira-kira bentuk konvensional dari pencucian uang itu apa sih kira-kira Bang? Nah, bentuk konvensional atau bentuk kuno, karena gini Bang, Nabi Sulaiman itu pernah berkata bahwa sesungguhnya tidak pernah ada yang benar-benar baru di dunia ini Bang. Ya. Dari zaman bahla tuh ada, cuma bentuknya beda-beda. Jadi memang dunia ini adalah bagian dari siklus, Bang. Ya. Tidak ada yang benar-benar baru di dunia ini. Jadi memang kalau saya boleh berpendapat, bentuk konvensional dari TPPU adalah penadahan, Bang. 480 KUHP. Jadi misalkan contoh gini, ada orang yang curi motor, lalu motornya itu dijual kepada penadah. Nah, jika seorang penadah itu atau pembeli itu tidak menanyakan apakah ada BPKB-nya, STNK-nya, ya kan? Ya. Terus dulu waktu beli di dealer, apakah ada bukti pembeliannya? Nah, itulah saya sebut dengan apa namanya, pro parte dolus, pro parte culpa, Pak. Sama di 480 juga ada, setengah sengaja, setengah apa. Jadi orang harus tiba-tiba mau jual motor di harga pasar atau jual iPhone 13 atau iPhone 14 belum keluar ya, iPhone 13 sekarang. Jual batangan dong iPhone 13, BU dibilangnya 6 juta aja. Itu kita harus curiga, Bang. Ya. Memang betul pendekatan kita harus interdisipliner, Bang. 1977 BW itu siapa yang megang barang sesuatu itu, bezit itu dianggap sebagai pemiliknya, betul. Tetapi kalau jual iPhone nggak ada kotak, nggak ada charger sekarang udah nggak ada kotak aja, batangan doang, wah itu patut kita curigai Bang, dengan harga yang murah. Ya. Nah, sama. Jadi bentuk konvensional dari kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah penadahan menurut pasal 480 KUHP. Nah, lalu gimana Bang? Apakah pertanyaan malam ini? Apakah predikat crime-nya harus dibuktikan lebih dulu, Bang? Apakah kejahatan asalnya harus dibuktikan dulu, baru bisa memproses penadahan? Nah, kebetulan di belakang saya ini, referensi saya cukup banyak Bang mengenai putusan-putusan terkait, saya udah coba riset ya. Rupanya saya menemukan pendirian Mahkamah Agung itu sama, Bang. Tidak perlu dibuktikan dulu kejahatan asal, baru membuktikan kejahatan lanjutannya. Jadi artinya dengan kata lain gini Bang,
tidak perlu membuktikan kejahatan pencuriannya dulu baru kejahatan penadahan. Tapi lagi-lagi itu kaku Bang ya. Dan kalau kita bandingkan dengan pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dikatakan juga gini, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Tapi bagi saya Bang, alangkah baiknya kalau penegak hukum kita itu bisa minimal ya Bang, barengan Bang. Jadi misalkan dakwaan IT atau dakwaan menyebarkan konten judi online tadi, pasal 27 ayat 2, berbarengan dengan pencucian uangnya Bang, minimal Bang. Kalau dipisah, itu pasti akan menjadi permasalahan tersendiri. Jadi idealnya adalah dibareng. Nah ini contoh putusan Mahkamah Agung, nanti bisa dibaca sendiri. Tidak ada peraturan yang mengharuskan lebih dulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah. Jadi beberapa putusan yang saya dapat referensinya sama Bang, gitu ya. Jadi intinya menurut saya adalah minimal barengan tuh antara predikat crime dan follow up crime diperiksa dalam satu perkara ibaratnya gitu ya. Saya lanjutkan ya Bang. Nah, berikutnya adalah pasal Sancipa ini Bang ya, di KUHP kita ya. Sancipa itu 378 ya. Tindak pidana penipuan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan bedrog atau dalam bahasa common law disebut dengan fraud ya. Penipuannya luas. Nah, orang seringkali gampang mengatakan bahwa dia nipu saya atau kamu nipu saya gitu ya. Tetapi saya perlu sampaikan malam hari ini membuktikan pasal 378 itu sangat-sangat tidak mudah, Bang. Karena rumusan salah satu tindak pidana di KUHP yang rumusannya paling definitif, paling mengandung definisi, Bang, adalah pasal Sancipa ini, Bang, 378, Bang. Saya baca dengan singkat ya, Bang ya. Barang siapa dengan maksudnya kesengajaan dengan maksudnya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu, ini alternatif yang berikutnya ya, martabat palsu, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang suatu padanya atau memberi piutang atau menghapuskan piutang. Jadi, satu unsur ini saja tidak terpenuhi, Bang, free spread, Bang, bebas demi hukum. Berarti sulit membedakan, sulit sekali membuktikan pasal Sancipa ini, artinya butuh konstruksi dakwaan dan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa betul terjadi penipuan, Bang. Itulah dalam praktek seringkali kita menemukan. Seringkali 378 itu disandingkan dengan 372, Bang, tentang penggelapan, embezzlement. Atau bahkan dengan wan prestasi, Bang. Wan prestasi dalam arti perkara perdata ya, nggak mampu bayar utang, dibilang penipuan, padahal belum tentu. Ya kan? Ingat pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM. Tidak ada seorang pun dapat dijatuhi pidana penjara atau kurang karena ketidakmampuan membayar hutang atau memenuhi suatu perikatan. Itu saya hafal, Bang. Saya nggak baca, Bang, ini, Bang. Karena memang setiap hari ngajarin ini, makanan saya tiap hari ini, Bang. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ya, Bang. Jadi kesimpulannya membuktikan Sancipa ini sangat-sangat sulit, butuh konstruksi dan pembuktian yang kuat. Ya. Nah, lalu bagaimana, Bang, ini mengenai status barang atau uang yang sudah diberikan kepada pihak ketiga nih, Bang? Ini masalah di sini kan, sebenarnya letak masalahnya kan? Ya, letak masalahnya di sini, Bang. Nah, jadi kalau kita bicara keluar sedikit ya, mungkin kita nggak ngomong binary option malam ini, maksudnya nggak ngomong hanya binary option, tapi permasalahan yang lain. Investasi-investasi yang tumbuh dan menjamur di era pandemi ini, Bang, dan era teknologi ini, ternyata apa yang disita oleh penegak hukum, ya Bang, itu jauh sekali dengan nilai kerugian korban, Bang. Dalam kasus terakhir yang lain ya, saya nggak usah sebut kasusnya apa, lagi rame banget, lagi heboh banget sekarang, ternyata sitaannya itu hanya 10% dari kerugian korban, Bang. Dan itu mencapai triliunan, Bang. Nggak main-main, triliunan. Ini urusan yang lain ya. Bukan urusan binary option. Tapi ternyata binary option juga banyak ya. Nah, salah satu instrumen bagi penegak hukum untuk menyelamatkan ya uang atau kerugian korban, atau setidaknya supaya si pelaku ini nggak mengasing atau mengalihkan harta hasil kejahatannya adalah penyitaan. Nah, jadi penyitaan ini adalah upaya paksa atau duang midelen. Ya. Melanggar HAM nggak? Melanggar HAM, tetapi diperbolehkan oleh undang-undang.
Karena dasarnya pasal 28J Undang-Undang Dasar 45, bahwa HAM itu jangan ngomong-ngomong HAM aja, tapi HAM itu dibatasi loh dengan kekuatan undang-undang, gitu ya. Nah, jadi bicara tentang penyitaan, ini adalah serangkaian tindakan penyidik mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya. Entah itu benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud, termasuk intangible asset, Bang, untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan, dan peradilan, gitu ya. Nah, pasca putusan MK yang memperluas objek pra-peradilan sebagai habeas corpus, tempat mengadukan pelanggaran HAM, Bang, penyitaan juga masuk ya, Bang, ke dalam salah satu objek ya, Bang. Jadi bisa diuji nih sebenarnya kalau misalkan Indra Kents atau Doni Salman dan kawan-kawan yang lain itu merasa keberatan, bisa saja diperaper. Ya, gitu ya. Nah, ada 3 bentuk penyitaan yang bisa dilakukan oleh penegak hukum. Yang pertama adalah instrumentum sceleris. Jadi penyitaan itu dilakukan terhadap harta kekayaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, Bang. Yang kedua adalah objectum sceleris, yaitu penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan tindak pidana, Bang. Sorry, Bang, instrumentum ini saya salah ketik. Instrumentum ada alat, Bang. Alat yang digunakan, misalkan orang membunuh dengan pisau, ya itu instrumen, itu yang disita sebagai barang bukti, Bang. Jadi saya ulang, sorry, saya salah baca nih. Jadi instrumentum sceleris ya itu adalah alatnya, Bang, instrumentum. Jadi orang membunuh dengan pisau itu yang akan disita sebagai barang bukti menurut pasal 39 KUHP. Tetapi sayang sekali KUHP kita ini, Bang, membedakan antara barang bukti dan alat bukti, Bang. Padahal di luar negeri barang bukti itu termasuk dalam real evidence, Bang. Nggak dipisahin lah dengan alat bukti itu di luar negeri. Tapi di Indonesia oke lah, dipisahkan antara 184 KUHP tentang daftar alat bukti yang 5 itu, dan pasal 39 KUHP tentang barang bukti, Bang. Jadi alat untuk melakukan tindak pidana atau instrumentum sceleris bisa disita. Yang kedua adalah objektum, jadi objek yang berhubungan dengan tindak pidana. Yang terakhir ini, Bang, yang berkaitan dengan topik kita malam hari ini, yaitu tum sceleris, yaitu penyitaan terhadap hasil tindak pidana, Bang, yang berkaitan dengan hasil misalkan dugaan penipuan atau dugaan perjudian uang yang masuk dari korban, entah itu sistem Ponzi kah, sistem multi level marketing kah, member get member dan sebagainya itu, Bang. Nah, itu bisa dilakukan penyitaan oleh penegak hukum kita, Bang. Oleh karena itulah, Bang, malam hari ini kita juga butuh sebenarnya undang-undang perampasan aset, Bang. Ini saya ngomong bukan dari perspektif penegak hukum saja ya, tapi dari perspektif korban. Kenapa? Karena saat ini, Bang, sulit sekali bagi kita untuk tidak mengkaitkan kejahatan, aliran dana, dan semua hubungan manusia yang harusnya sudah stateless, Bang, atau borderless, Bang. Jadi hubungan itu udah makin interjuridiksi, Bang. Makanya kalau kita lihat asas yang dikandung dalam Undang-Undang ITE, Bang, tentang informasi dan transaksi elektronik itu, Bang, adalah asas ekstrateritorial, Bang, karena udah lintas negara, Bang. Gitu, ya. Nah, jadi ini tadi adalah rangkuman yang apa aja yang bisa dikenakan penyitaan, kan, misalkan benda yang diperoleh atau benda yang digunakan, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, obstruction of justice dan sebagainya, ya, atau benda yang diperuntukkan melakukan tindak pidana atau ada yang hubungan dengan tindak pidana, semua bisa disita, Bang, oleh polisi. Jadi maksud saya, jadi kita bisa kejaksaan, bisa KPK dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah untuk sebenarnya menghindari penghilangan bukti, Bang. Jadi sama ini sebenarnya prinsipnya dengan perkara perdata dan kepailitan, ya, sebagai sita umum itu adalah supaya bisa diselamatkan, kurang lebih gitu, Bang, supaya nggak dihentikan. Nah, nanti kita lewatin banyak diskusi aja, Bang, ya. Satu pertanyaan malam hari, Bang, bagaimana kalau seandainya ada gugatan perdata atau ada kepailitan nih, misalkan dalam perkara Indosuria paling gampang lah, Bang, ya, saya sebut merek aja, Bang, ya. Itu sudah ada perjanjian perdamaian, ada homologasi, ya kan, atau yang lain, misalkan sudah tercapai perdamaian dan sebagainya, atau dalam perkara nggak usah Indosuria lah, misalnya ada perkara kepailitan atas satu atau ada sita kepailitan atas suatu perkara, Bang, bagaimana kaitannya dengan perkara perdata, mana yang lebih kuat, Bang? Nah, yang lebih kuat adalah jelas perkara pidana, Bang, karena ini sifatnya publik, Bang, dan ada unsur kepentingan umum. Gitu, ya. Saya lanjutkan. Nah, ini penting, Bang.
bagaimana nanti kalau seandainya ada aset-aset pelaku tindak pidana atau aset hasil tindak pidana yang dilakukan penyitaan. Nah, dalam putusan nanti itu ada 3 kemungkinan, Bang. Yang pertama itu bisa dimusnahkan, misalkan apa namanya barang bukti berupa narkoba itu kan nggak mungkin dipakai lagi kan, Bang, istilahnya gitu kan, bisa dimusnahkan. Yang kedua bisa dikembalikan kepada negara kalau kejahatan itu merupakan milik negara. Yang ketiga dikembalikan pada orang yang paling berhak, Bang. Nah, kalau kita belajar, Bang, dari kasus first travel di masa lalu, Bang, itu menyedihkan sekali, Bang. Jadi putusan Mahkamah Agung dalam kasus first travel itu justru hasil rampasan dari pelaku dugaan penipuan yang dilakukan dalam kasus first travel itu justru dirampas buat negara, Bang. Pertanyaannya gimana tuh nasib para calon jemaah yang hendak umroh, Bang, yang udah ngumpulin, mungkin dia udah nabung-nabung sekian lama. Pada akhirnya putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa itu dirampas untuk negara, Bang. Kok bisa seperti itu? Nah, gimana cara dan peluangnya? Nah, kita akan bahas nanti, Bang, dalam diskusi ini. Nah, ini yang menarik, Bang. Saya coba menulis juga ini soal ini, nanti mungkin kalau dimuat ada di media massa ya, tulisan saya mengenai peluang para korban mengajukan gugatan ganti kerugian, Bang. Nah, jadi dalam KUHP kita, dalam hukum acara pidana kita, itu ada satu pasal, Bang, di pasal 98 ayat 1 yang mengatur bisa loh dilakukan penggabungan gugatan ganti kerugian yang sebenarnya merupakan domainnya hukum perdata, Bang. Ganti rugi itu kan di perdata itu bisa berupa, kalau kita lihat 1365 itu bisa berupa ganti rugi material dan imaterial. Kalau kita lihat dari 1234 BW itu bisa berupa cost and settlement dan interest, biaya rugi dan bunga, Bang, gitu kan ya. Nah, itu bisa dijadikan atau digabungkan dengan dakwaan perkara pidana kalau menimbulkan kerugian buat orang lain, Bang. Jadi istilahnya ada kerugian yang bersifat materi dan sifatnya bisa dihitung dengan nominal, itu sebenarnya bisa digabungkan, Bang. Dan tapi ini permasalahan sendiri. Apakah jaksa akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk memperjuangkan korban? Dan masalahnya, unfortunately, pasal 98 ini sampai 101 itu sangat minim mengatur hal ini, Bang. Kalau seandainya pemerintah bisa nerbitin PP, peraturan pemerintah yang lebih jelas, ini saya pikir akan jadi terobosan hukum, Bang, ke depan. Gitu ya. Jadi ini yang ngomong Kabar Eskrim. Silakan bentuk paguyuban buat korban binary option itu untuk supaya nanti dituntutan, nanti kurang lebih putusannya diserahkan pada hakim kan. Itu nanti sitaannya itu dikembalikan bagaimana, distribusinya bagaimana. Ini peluang, Bang, sebenarnya. Harusnya dibentuk dalam PP ini, Bang, menurut saya. Kenapa? Karena soal ganti rugi atau salah tangkap, salah tahan ya ada, Bang, PP-nya. Kok ini nggak ada gitu kan, harus dipikirin. Kita harus, sebagai orang hukum, Bang, ya, kita harus tinggalkan paradigma lama yang berusaha memisahkan jurang antara kompetensi absolut dari pengadilan perdata dan pengadilan pidana, Bang. Seringkali orang bilang ini masalah pidana, ini masalah perdata, bedain aja. Nah, saat ini kita butuh pendekatan yang interdisipliner, Bang, supaya penyelesaian masalahnya bisa komprehensif, gitu ya. Nah, terakhir ini, Bang, ini mungkin yang menarik ya. Tolong jangan di screenshot, ini nanti kalau salah gunakan jadi masalah juga kan, istilahnya gini. Apa sih kira-kira yang argumentasi hukum yang mungkin digunakan oleh para afiliator? Ini saya hanya menerka-nerka aja ya kemungkinan ya. Belum benar juga apa yang saya sampaikan, namanya juga kita diskusi malam hari ini. Terbuka untuk discussion ya. Yang pertama adalah mereka itu hanya trader dan bukan afiliator. Mereka juga korban. Jadi istilah flexing yang kembali dipopulerkan oleh Profesor Renat Kasali akan mungkin digunakan bahwa itu hanya istilahnya dia hanya trader lah, dia sama-sama korban gitu kan. Flexing itu ya memang dia istilahnya untuk menarik member dan ada aktor intelektual yang lebih besar di belakangnya, Bang, gitu kan ya. Nah, pertanyaan tadi kalau bicara tentang dakwaan, apakah harus menunggu aktor intelektual dan intelektual dadarnya itu benar-benar diproses dulu baru menunggu? Nah, itu kita ada perdebatan khususnya lagi, Bang, ya, gitu. Yang kedua adalah nggak ada niat maksud menipu, karena unsur terpenting dari pasal 378 itu adalah dengan maksud ya, Bang, merugikan orang lain atau menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, berarti gitu kan. Nah, bahkan dengan segala hormat, kalau nggak salah ada salah satu pelaku yang mengatakan bahwa mereka sudah pernah mengingatkan loh orang-orang yang bermain binary option hati-hati, tapi itu nampaknya kurang populer, Bang, karena lebih populer
yang apa istilah yang mewah-mewah itu Bang, kurang lebih gitu Bang. Ya kan, yang di media sosial itulah yang lebih menarik ketimbang peringatan yang sudah diberikan oleh afiliator ini Bang. Iya. Ya. Nah yang ketiga Bang, ada kekosongan hukum terkait pengaturan robot. Apakah ini nanti diatur di dalam misalnya perdagangan berjangka komoditi kah atau ada sebagainya kah? Memang saya sudah sampaikan di awal kan, ini konsekuensi dari selalu tertinggalnya hukum pidana ya khususnya dengan berkembangnya kejahatan Bang. Ini kan berkaitan dengan asas legalitas, asas lex serta, asas lex stricta, itu selalu ketinggalan memang dengan perkembangan, dan bahkan setelah kasus ini selesai sekalipun Bang, akan mungkin muncul kasus-kasus lain di kemudian hari Bang, dengan bentuk yang lain gitu ya. Yang terakhir adalah berkaitan dengan pencucian uang, bahwa harta kekayaannya ini nggak hanya bersumber dari aplikasi binary option loh, tapi dia juga mungkin melakukan pelatihan, terus bermain saham, forex, cryptocurrency. Nanti saya akan jelasin sedikit ya, apa ya, kripto dan sebagainya gitu ya. Saya sekali lagi memberikan disclaimer Bang, saya bukan ahli investment atau ahli keuangan, tetapi kurang lebih yang bisa saya berikan kulit-kulitnya, tapi kita bisa dalami diskusi kita nanti seputar permasalahan hukumnya Bang. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih banyak Pak Albert. Ini saya lihat pesertanya semakin semangat ya. Dari tadi kita di 39, 40, dan pemaparan yang disampaikan ini kalau istilah orang zaman sekarang daging semua gitu. Artinya dalam ini. Ini diskusi di malam hari, mungkin kalau ada yang berpikir akan ringan-ringan saja, ternyata nggak ringan amat sih. Karena topik yang dibahas menarik dan pemateri memberikan dasar-dasar hukum dan juga landasan filosofis di balik peristiwa yang sekarang kita bahas sekarang ini gitu. Nah, menjadi menarik ya, menjadi pertanyaan yang terakhir tadi yang Pak Albert bahas, itu kan saya bikin ini Bet, kita akan bahas begini, tolong ya dipikirkan lah, kalau kita jadi pengacara ini, kira-kira apa sih argumentasi kita, atau dari pihak negara, apa sih yang bisa dituduhkan dan seterusnya. Ya ini kan menjadi menarik karena misalnya kita tahu hasil dari apa yang mereka lakukan ini untuk kasus Indra Kents kalau nggak salah itu cuman sedikit sekali yang ada di rekening dia gitu. Sementara kalau kita bicara follow the money dari hasil kejahatan, misalnya kalau ini sudah terbukti ya, tentu kita hormat asas praduga tak bersalah. Ini jauh sekali dari jumlah kerugian yang dialami oleh para korban. Upaya negara untuk recover kerugian ini dan diberikan kepada korban dalam kasus-kasus investasi bodong itu seringkali jauh sekali dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialami oleh korban gitu. Diskusi menarik juga pasal 98 ayat 1. Itu kayaknya satu webinar tersendiri tuh untuk kupas 98 ayat 1 gitu. Karena spektrumnya luas sekali kalau kita masuk ke 98 ayat 1. Apakah pihak jaksa mau bekerja lebih keras lagi untuk mengakomodir kepentingan korban, apalagi korbannya banyak, tersebar di berbagai daerah, jumlahnya banyak, bervariasi. Ini PR, ini pekerjaan besar, maka wacana untuk bikin peraturan pelaksana dari 98 ayat 1 ini seharusnya ya, melihat fakta-fakta yang ada sekarang, seharusnya menjadi sesuatu yang urgent untuk di follow up dan dibuat itu, supaya spirit untuk melindungi kepentingan korban, memperjuangkan kepentingan korban yang sudah disebabkan oleh pelaku, itu bisa terakomodir dalam peraturan yang lebih teknis sifatnya. Dapat bisa lebih mudah dieksekusi untuk memperjuangkan, mengembalikan, meringankan sedikit kerugian yang sudah dialami oleh korban. Dan itu suatu topik yang selalu menarik gitu. Ya tadi ya pasal 3 ini TPPU juga menarik, pasal 3, pasal 5. Bagaimana supaya hakim ini menarik untuk menilai kalau ini nanti sampai ke pengadilan tentang mereka-mereka yang terima itu barang, hasil-hasil dari itu. Apakah mereka sepolos itu
ketika terima 1 miliar tenang-tenang aja, nggak pernah berpikir bahwa ini duitnya bener nggak sih? Orang usia segini kasih saya uang 1 miliar, dari mana ya uangnya? Nah ini kan sebenarnya menjadi edukasi publik buat semua kita yang mungkin pada titik tertentu akan mendapatkan tawaran-tawaran gitu. Nah itu menarik. Nah sebelum saya buka buat ini teman-teman untuk bertanya, dan di kolom chat juga sudah ada, mungkin saya kasih kesempatan buat Ibu Esther Roselin ya, karena yang kita tahu teman kita Bu Esther ini juga sudah membuat buku juga, dan dia cukup sering ya menjadi narasumber di berbagai forum terkait korupsi dan sekitarnya. Oleh karena itu, saya tidak ada koordinasi sebelumnya dengan Bu Esther, tapi seperti awal saya bilang bahwa ini kita diskusi bersama. Yang hadir juga teman-teman semua kok. Jadi kita rileks saja, begitu ya. Silakan Bu Esther, saya kasih kesempatan. Terima kasih banyak Pak Fredrik, selamat malam. Terima kasih Pak Albert. Wah ini Pak Fredrik sama Pak Albert ini senior-senior saya. Saya senang sekali dengar baca tulisan-tulisan Pak Albert. Jujur saya sangat mengagumi dengan pikiran beliau. Dan menurut saya salah satu Pak Fredrik dan Pak Albert itu salah satu tokoh. Kalau Pak Fredrik saya sudah kenal sejak kuliah, saya ingat sekali. Saya juga senang sekali mendengar ceramah-ceramahnya beliau dan insight-insight pencerahan dari Pak Fredrik. Jadi saya hari ini sebenarnya pengen menyimak, bukan bicara, karena pengen belajar banyak dari Pak Fredrik dan Pak Albert yang sangat saya kagumi ya, saya hormati dan saya respect gitu. Kalau saya mungkin saya mungkin sedikit mau ini kali ya, sedikit tambahan dari saya dari pengetahuan yang saya tahu, terutama mengenai dengan perkembangan teknologi. Karena dengan apalagi hari ini kan lagi banyak bicara mengenai KTPPU, itu kan banyak yang bisa bicara mengenai kripto, kemudian blockchain, kemudian Bitcoin. Kalau bicara mengenai kripto itu kan luas, tidak hanya Bitcoin. Nah, justru ini sangat menarik menurut saya, apalagi dengan perkembangannya ini. Kalau misalkan kita juga kenal namanya decentralized, ada namanya decentralized finance, Pak Fredrik sekarang. Jadi sebenarnya blockchain itu kenapa ada dan apa sebenarnya kripto? Sebenarnya kripto itu hanyalah currency, seperti kayak rupiah, dolar. Cryptocurrency is just a money, a currency. Cuma bedanya adalah dia bukan fiat currency yang tidak di-back oleh government. Pertanyaannya mereka di-back sama siapa? Ini kan seringkali orang bertanya, ini yang menentukan value dari cryptocurrency itu apa sih? Ini sama seperti kita kalau bertanya, kalau misalnya ada artis tiba-tiba jual baju harganya 1 M. Itu dasarnya dari mana harga 1 M itu gitu kan? Kita nggak pernah tahu dasarnya dari mana. It's just a supply demand mechanism. Ada supply-nya cuma 1 baju, demand-nya banyak sehingga harganya naik. And that's exactly cryptocurrency. Segitu mudahnya menentukan nilai dari cryptocurrency. Dan kalau misalkan kita mau bilang apakah kita bisa ke sana, apakah itu akan jadi money laundering, I would say yes gitu. Kenapa? Karena mereka decentralized basically. Mereka benar-benar decentralized di mana justru memang tujuan dari decentralized finance adalah tidak adanya centralized authority kan. Jadi kalau misalkan nih Pak Fredrik punya kayak wallet atau ke DeFi, kalau Binance itu sebenarnya masih centralized exchange. Kalau kita mau beli di Binance, itu kita harus masukin KTP dan ada KYC-nya gitu, ada new customers punya mekanisme. Tapi kalau misalkan Bapak kayak ke DeFi, misalnya Uniswap gitu, pokoknya kalau namanya aneh-aneh lah gitu, namanya DeFi, decentralized finance, itu ada yang namanya sistemnya liquidity pool atau AMM, automated market makers. Di situ tuh benar-benar run by community dan itu tidak ada KYC. Kita bisa beli di decentralized exchange itu, kemudian kita transfer ke wallet, and itu semua itu tidak ada KYC sama sekali. Fully kita nggak perlu kasih tahu identitas kita nggak perlu kasih KTP kita sama sekali. Kita run by community aja gitu. And that's how easy kita bisa hide our assets. Liquidity pool is one of the best mechanisms ya, kalau menurut saya bisa lihat yang paling kita bisa untuk hide our assets. Nah, kemudian juga yang kedua karakteristik dari blockchain kan dia tidak ada bedanya kalau misalnya di centralized ecosystem kayak kita sekarang, kita kan identitas kita kan pakai KTP ya Pak.
Ya. Dan KTP itu kan, misalnya saya hanya punya satu KTP, saya hanya punya satu NIK, dan itu semua dikontrol sama Central Authority. Well, that's not the case kalau kita masuk ke blockchain, apalagi kalau kita masuk ke permissionless blockchain ya, yang sekarang kalau kita bermain cryptocurrency, itu namanya permissionless. Kayak NFT juga is one of the things. Cryptocurrency is actually a token, NFT is another token, tapi kalau misalkan cryptocurrency itu kan fungible token, dia sifatnya seperti uang, kalau NFT dia non-fungible token. Jadi satu token itu tidak bisa nggak bisa ditukar jadi alat tukar ya, karena dia spesial gitu, namanya non fungible. Nah, yang menariknya kalau misalkan kita masuk ke permissionless system ini yang di blockchain, identitas kita itu saya bisa generate as many identities as I have gitu, karena dia by automated kayak mathematical Pak. Jadi by program saya bisa create public key and private key saya, dan itu di store di wallet. Dan saya bisa punya more than one wallet. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemampuan ketika kita mau follow the money? Oke. Ya, kalau misalkan orang IT akan bilang, ini bukan anonim, it's pseudonym, kan? Pseudonym itu kan bukan anonim, tapi basically kamu bisa hide your real identity with another identity. Tapi tetap akan connect-nya ke satu identity ini, tapi it's not the real identity. Makanya kalau misalkan anti-fraud fighter suka akhirnya interchangeably menggunakan istilah pseudonym itu sebagai anonim, karena basically it's as hard as anonim. Karena even if itu adalah you have an identity, it's a pseudonym, it's almost like anonym karena kita gimana tahu real identity-nya? It's almost very difficult gitu. But in practice very difficult. Nah, yang kayak begini-begini itu kalau misalkan menurut saya pemerintah udah harusnya buka mata. I mean it's a real ongoing world gitu. Dan kalau mau dibilang semua ilegal lah, itu agak nggak mungkin gitu Pak. Karena everybody is doing it now gitu. Kayak misalnya kita masuk ke beberapa website, kalau kita mau ke exchange, ada yang diblok sama Kominfo di website, di exchange. Tapi yet everybody is using it. Kenapa? Karena bisa download aplikasi di Google Play. Dan nggak bisa kan dibilang semuanya salah yang pakai itu loh. Ya, mereka pakai dari Google Play kok, install di Google Play dan bermain di aplikasi itu. Jadi menurut saya adalah ini gray area yang kalau misalkan pemerintah nggak ada standing, banyak yang akan terjerat di situ dan kemudian nanti beberapa orang ditangkap gitu istilahnya. I think it's very dan terutama kayak misalkan kita blockchain, contoh lah token gitu. Kalau misalnya kita udah kenal dengan sistem IPO. IPO itu kan not everyone bisa ke sana karena kan ada highly regulated, kita mesti ada regulasi-regulasinya. Tapi kita ada sekarang istilah bukan hanya IPO, tapi ICO, Initial Coin Offering. Nah, siapa yang regulasi? Sekarang tuh udah token Will Smith loh Pak Fredrik. Dan cara bermainnya mereka, skemanya adalah everybody can make a token. Misalnya saya mau bikin token bukan Bitcoin, Ether Coin misalkan. Saya launching, saya bikin ICO. Saya bisa lakukan itu Pak, karena ini decentralized. Kemudian setelah itu yang waktu itu Anang lakukan ya, artis Anang lakukan terus kemudian dibilang nggak bener tuh, dibilang nggak dapat izin segala macam kan, Anang ada keluarkan juga toh? Ya, mau dibilang nggak ada izin juga sebenarnya what's the regulation sih Pak gitu. Karena it's almost it's a gray area gitu. Nggak mau regulasinya apa? Kejar-kejaran sebenarnya kayak kata Pak Albert, nggak ada regulasinya. Dan sama seperti kayak kemarin pas Squid Games terkenal, mulai keluar tuh token Squid Games, sudah dia ambil banyak uang dari publik, dikabur, hilang sekarang Squid Games. Mau di tracking bagaimana? It's very hard dan itu semua cross border kan. Nah kalau di luar negeri itu sekarang udah banyak yang mulai kayak smart contract juga. Di sini kan kita belum ada regulasi smart contract. How do we regulate smart contract? Kalau di luar negeri udah mulai ada dari UK, maksudnya mereka udah mulai aware dan mereka udah mulai ada development untuk how should the government respond to the contract, apakah akan legal atau illegal. Kayak smart contract aja makanya terbagi dua akhirnya, smart legal contract dan smart contract. Saking disputednya, apakah smart contract adalah legal, apakah smart contract is a contract, ya kan? Apakah smart contract itu constitutes a contract? Itu yang selalu jadi sekarang di luar negeri udah diperdebatkan, tapi how about di negara kita? I think it's time to, kalau regulator nggak akan mudah nanti kalau itu regulator tutup mata dan bilang ini semua ilegal. I think no, that's not how we do it. Sepertinya orang kayak Ibu Esther ini perlu masuk ke regulator ini. Paling tidak mengedukasi ya. Karena hukum itu kan seringkali memang tertinggal oleh perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi. Jadi benar seperti yang tadi Bu Esther bilang, kalau ini dibilang aja ilegal, ya ketinggalan zaman kita nanti. Gitu ya.
kalau mengenai ini sendiri kan terakhir itu ada rektor dari Universitas Atmajaya Jakarta, dia nulis di koran Kompas itu ya. Ketika orang tanya-tanya tentang aset kripto, NFT ini gimana sih? Bisa jadi uang biasa nggak sih? Nah, di tulisan Kompas halaman 1, sekitar 2 bulan lalu saya baca, dia bilang bisa gitu. Itu sedikit banyak memberi comfortability buat orang-orang misalnya yang mau ikut-ikutan bermain dalam hal cryptocurrency dan seterusnya untuk mendapat jaminan gitu bahwa kita bisa lakukan transaksi ini dan Bitcoin itu bisa diuangkan dalam uang rupiah atau uang dolar gitu. Itu kurang lebih yang saya dapat. Tapi menarik sekali apa yang Bu Esther katakan tadi, dan itu memerlukan satu sesi khusus memang untuk Bu Esther bicara, karena ini tergolong sangat kekinian. Jadi kita mendapatkan dua kutub yang sangat baik dari katakanlah dua narasumber sekarang ini. Jadi dari Pak Albert bahas dari sisi hukumnya, hukum pidananya. Nah, kita punya tamu mendadak orang muda yang sangat update dengan situasi-situasi terkini termasuk transaksi yang buat orang hukum kebanyakan belum ngikutin seperti apa yang Bu Esther sampaikan tadi. Jadi terima kasih banyak Bu Esther. Di sini yang terhormat juga ada Pak Yakobus, orang hakim dari Palu kalau terakhir saya ingat ya. Kalau Pak Yakobus lagi on dan bisa say something, hakim tinggi kalau saya nggak salah ya Pak Yakobus ya. Hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palu yang saya tahu. Mungkin kalau mendengar dan bersedia untuk memberikan komentar atau masukan, saya kira bagus juga gitu. Karena dari sisi praktisi dan dosen sudah ada, dari Bu Esther yang kekinian sudah ada. Kalau Pak Yakobus ngikutin dan berkenan untuk tanggapi, saya kasih kesempatan. Ya, sambil menunggu itu, kita juga sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, saya baca dulu ya dari yang ada di chat ini. Baru kemudian saya buka untuk bertanya langsung. Apakah aset dalam bentuk Bitcoin bisa disita, sedangkan Indonesia belum mempunyai payung hukum perihal Bitcoin atau kripto, atau sekarang yang sedang musim semacam MetaMask? Maaf kalau salah penyebutannya. Monggo, mungkin saya kasih ke Pak Albert dulu, nanti silakan yang lain untuk berkomentar atau nambahkan. Bu Esther juga silakan. Baik. Silakan Albert. Ya, terima kasih Esther atas pemaparan yang sangat advance ya mengenai perkembangan uang digital ya. Jadi kan kalau kita dulu Bang mengenal ada istilah uang kartal, ya kan, uang yang dicetak oleh Bank Indonesia, terus uang giral seperti ya yang lebih memudahkan lah ya, seperti apa, misalnya surat-surat berharga dan sebagainya. Kita saat ini diperhadapkan pada yang disebut dengan mata uang digital tersebut, dan cryptocurrency adalah salah satu bentuk dari mata uang digital tersebut, Bang. Nah, ini lagi-lagi kalau bicara tentang mata uang, sebelum saya jawab pertanyaan dari Bulani dari Bandung ini ya, ada dua sifat atau ciri dari cybercrime, Bang. Yang pertama itu adalah anonymous, yang kedua tadi borderless. Bahkan tadi Esther menambahkan selain anonymous ada pseudonym ya, Pak? Selain pseudo ya, pseudonym itu jadi benar-benar sesuatu yang advance di mana orang tuh bisa apa namanya, how do we say ya, istilahnya fiksi nama fiksinya dia ya, seperti itu ya, atau bentuk dia bisa menggunakan bentuk lain dari dia, ibaratnya kurang lebih seperti itu Esther ya. Yang kedua adalah borderless tadi ya, jadi kejahatan yang sifatnya cross border atau lintas negara. Makanya agak sulit ya kalau kita pandangan kita khususnya ya, entah itu dari orang banking kah, entah itu dari orang hukum kah, atau orang ekonomi, hanya melihat dari sisi monodisipliner, Bang. Udah sangat-sangat nggak mungkin, Bang. Kita harus melakukan pendekatan yang bukan hanya interdisipliner, tapi juga multidisipliner, Bang. Khususnya kalau orang hukum sementara ini adalah interdisipliner dulu. Tapi kita bisa melihat dari sisi bagaimana nih peraturannya, apakah itu ilegal, kalau belum ada aturannya, apakah serta-merta itu melawan hukum dan sebagainya, seperti Esther tadi bilang kan. Karena gini Bang, sebelum acara ini saya coba cari tahu dulu ya, karena kan memang saya tadi titipkan pertanyaan investment saya apa sih Bang, nanti ditanya deh Bang kalau saya
cerita sendiri kan nanti saya dianggap promosi berarti gitu kan. Dan bagaimana cara saya menginvestasikan nih berarti gitu kan Bang ya. Nah, itu kita akan ketinggalan zaman Bang, karena tadi ya, ini udah benar-benar cross border ya, bahkan nggak ada lagi sekat-sekat atau batas yuridiksi lagi yang bisa memisahkan kita Bang. Ya. Jadi orang, contoh kayak Binance yang tadi Esther bilang, Binance itu setahu saya tidak ada rep office di Indonesia, tetapi dia buktinya ada aja, aplikasinya ada, dan orang bertransaksi itu. Apakah itu serta-merta disebut ilegal gitu ya? Lah, lain halnya dengan kalau kasusnya itu robot trading, tapi ternyata itu transaksinya fiktif atau di kamuflase, algoritmanya dibuat-buat sedemikian rupa, nggak ada. Sebenarnya ada Bang prakteknya robot trading itu. Kenapa harus ada robot? Karena robot itu tidak memiliki perasaan, tidak memiliki emosi, dia bisa bekerja 7x24 jam, sedangkan manusia sangat terbatas. Nah, digunakanlah robot itu untuk memantau pergerakan instrumen saham misalnya, atau instrumen perdagangan lainnya Bang, di pasar Bang, berarti gitu kan. Nah, tetapi ada saja ruang kejahatan yang menggunakan istilahnya transaksi yang sifatnya fiktif Bang, sebenarnya nggak ada sewa. Algoritmanya juga dibikin, laporan report ke member, get member dengan skema Ponzi itu dibuat sedemikian rupa sehingga orang percaya dan tergiur. Apalagi tadi dibungkus dengan flexing gitu Bang ya. Oke. Nah, jadi menjawab pertanyaan dari Bulani ya, tadi pertanyaannya adalah kan gimana kalau transaksinya disimpan dalam bentuk Bitcoin ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pasal 39 KUHP, sebenarnya itu ketentuan yang sangat general, Bu. Bisa memungkinkan termasuk intangible asset pun ini udah dipikirkan. Jadi KUHP kita tahun 81, tapi kita udah memikirkan bagaimana intangible asset itu bisa disita, termasuk akun medsos pun disita bisa kan. Yang terjadi pada kasus dokter siapa tuh? Dokter Richard atau siapa ya? Akun medsosnya disita. Jadi sangat mungkin disita, tetapi pertanyaannya bagaimana dan caranya seperti apa gitu kan. Karena kan kalau kita bicara tentang kripto yang basicnya adalah sebenarnya kalau bisa bilang kesepakatan Bang. Ilustrasi seperti ini Bang, kalau kripto itu Bang. Mungkin generasi Bang Fredrik dan generasi saya udah nggak main game online ya Bang ya. Jadi di game online, atau jangan game online lah, game online itu ada koin kan gimana caranya supaya senjatanya makin canggih, tahan serangan musuh dan sebagainya. Itu kita beli koin Bang, jadi kita tukerin uang kita dengan koin supaya level permainan game kita tuh lebih tinggi. Saya jelasin ke Bapak Ibu sekalian juga, nanti Bapak Ibu sekalian bingung. Anggaplah kasino lah ya kan, kasino tuh kalau di film-film God of Gambler tuh zaman saya masih suka nonton movie di bioskop, kita tukerin uang kita dengan koin plastik hanya untuk berjudi di Makau, tanda kutip. Dan itu berlaku, nanti serta itu ditukar kembali dengan uang asli kalau menang ya Bang. Ya. Masalahnya kadang-kadang kebanyakan selalu kalah sama bandar ya kan. Nah, jadi kurang lebih gambaran dari cryptocurrency atau yang lebih terkenal Bitcoin yang ditemukan oleh orang Jepang itu ya, untuk pertama kali, itu kurang lebih seperti itu Bulani. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya untuk melakukan seizure atau penyitaan seperti itu, sedangkan mohon maaf di Indonesia sendiri instrumen dan regulasinya nggak nyampe gitu kan. Bahkan mohon maaf dengan segala hormat Bang, ada yang mengharamkan Bang, katanya Bitcoin itu haram. Saya juga nggak tahu itu, silakan cari berita sendiri supaya saya nggak dibilang melakukan pencemaran baik. Ada itu beritanya, saya pastikan ada gitu. Bilang Bitcoin itu haram dan sebagainya kan. Jadi pertanyaan Bulani sebenarnya bisa saja, asal kita mau tahu itu tuh kira-kira bagaimana cara mewujudkannya, Bu? Kalau seandainya, ini nggak usah ngomong Bitcoin ya, ngomong yang paling mudah dulu misalkan. Tolong yang lain tolong di-mute dulu ya, supaya saya nggak terganggu konsentrasinya, mohon maaf. Misalkan ada aliran dana ke luar negeri, kita punya, apa istilahnya, instrumen untuk itu, Bang. Termasuk paling gampang lah dengan Rusia saat ini ya. Kita punya MLA, Mutual Legal Assistance, kita punya dengan MLA, untuk memastikan bagaimana penyitaan, pemblokiran aset hasil tindak pidana itu dilakukan. Kita punya. Ini dalam konteks perspektif hukum pidana internasional, Bang. Jadi hukum pidana internasional ini, Bang, jangan dibayangin keempat yurisdiksi yang ada di Statuta Roma, Bang. Apa itu? Genosida, crimes against humanity, kejahatan perang, kejahatan asing. Enggak, Bang. Jadi hukum pidana internasional ini ya ini, Bang. Manakala pelakunya dari luar negeri, itu masuk internasional, Bang. Korbannya dari luar negeri atau dan sebagainya, atau asetnya dilarikan luar, ini ya hukum pidana internasional. Nah, kita punya instrumen, misalkan paling gampang Rusia ya, kita punya MLA, tetapi sekali lagi tidak ada makan siang yang gratis. Contoh misalkan hubungannya G to G atau P to P, maksudnya government to government atau police to police, misalkan
Kapolri telepon Kapolri Rusia ngomong ini ada aset dilarikan ke negara kamu sebagai dicuci di sana nih, ke Turki atau kemana misalnya Bang ya. Itu pasti ada kerjasama yang diikat dan juga ada distribusi pembagian Bang, karena kan saya lagi tadi atau nanti mungkin bisa dibalas ya di waktu yang akan datang. Tapi lagi-lagi tidak ada makan siang yang gratis untuk siap. Sorry. Ini kebetulan ada yang raise hand, Pak Niko Sihombing. Saya kira itu menarik itu. There is no free lunch, betul. Ketika kita bicara tentang MLA dan seterusnya, topiknya menarik sekali dan dalam prakteknya tidak semudah itu eksekusinya, walaupun antara pemerintah itu yang diberitakan seolah-olah udah jadi gampang ya, kita udah bisa ya dengan negara ini, baca koran sih kelihatannya sudah mudah, tapi begitu kita ngobrol lebih jauh dengan teman-teman yang punya kompetensi, ternyata nggak semudah itu, masih panjang jalannya ke arah situ. Tapi apapun itu ya kita mengucap syukurlah kalau sudah ada sedikit arah-arah ke sana. Saya persilakan Bang Niko Sihombing. Silakan dinyalakan kameranya dan langsung mengajukan pertanyaan. Halo, selamat malam. Malam Bang Niko. Malam Bang Albert. Aduh, saya kan lagi nyetir ini, Bang. Mohon maafin. Saya lagi nyetir. Ini lagi nyetir. Tuh, lagi nyetir. Saya mengikuti dari awal topik hari ini ya. Saya mohon maaf kalau nggak menyalakan kamera. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah. Untuk Bang Albert, salam hormat. Ini senior saya ini Bang Albert. Saya pertama mau membahas mengenai pasal yang dituduhkan, Bang. Saya mohon penjelasan dari Bang Albert, senior saya. Itu kan ada pasal mengenai perjudian online yang dituduhkan kepada Indra Kents dan juga Doni Salmanan ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau judi online yang ada dalam Undang-Undang ITE kan itu Bang, tentu merujuk kepada perjudian konvensional yang ada dalam KUHP. Hanya saja bedanya dilakukan melalui media elektronik. Nah, pertanyaannya Bang, ini yang pertama terkait dengan pasal perjudian online. Di dalam tindak pidana judi itu kan tidak ada korban, Bang. Sepengetahuan ini ya, literasi yang saya baca. Nanti mohon penjelasan dari Bang Albert mungkin. Jadi kalaupun pasal ini nanti dipaksakan, apakah ini akan menjadi PR besar gitu bagi penyidik ataupun jaksa nanti yang akan membuat surat dakwaan? Berarti pelapor harusnya kena dong gitu. Karena dalam judi itu kan ada penyelenggara, ada player gitu, ada pemain. Kalaupun dipaksa dalam tindak pidana judi online, kan tidak ada korban dalam tindak pidana judi. Itu satu, Bang. Yang kedua, mengenai pasal penipuan. Nah, penipuan ini kan kalau kita kan gini, banyak narasi diksi yang dibangun oleh penyidik maupun media, ini ada investasi bodong, investasi tipu-tipu. Tapi kan kalau kita bicara investasi, itu kan ada yang dirugi, ada untung, itu kan namanya investasi pasti ada untung, ada rugi. Begitu. Biasa ya, untung rugi. Ya, biasa itu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, itu kan agak sulit Bang untuk masuk ke ranah penipuan gitu. Apakah membujuk, ini pertanyaan, apakah membujuk orang? Itu yang gini kan, kalau kita bicara lihat dia statement-statementnya dari penyidik gitu kan, Ika sebagai orang yang mengajak gitu, mengkampanyekan, mempromosikan platform Binomo kan gitu. Orang tertarik sehingga ikut gitu loh. Ya kan, atas keinginannya. Pertanyaannya kalaupun dia ikut gitu kan atas kesadarannya sendiri, atas keinginannya sendiri, terus kalau untung diam, terus kalau rugi teriak kan itu. Ini saya bicara. Ini saya bukan ini kalau untung diam gitu loh. Tapi kalau rugi teriak. Terlepas dari masalah legal dan ilegal. Karena baru-baru ini saya lihat juga ya, saya kan cukup mengikuti perkembangan kasusnya. Memang benar awalnya mereka bilang ini legal, misalnya kayak Binomo, terus diklarifikasi ternyata ini ilegal. Itu sudah disampaikan gitu di tahun sebelumnya. Nah, cuman apakah ini karena atas yang publik? Apakah
dengan adanya membujuk orang supaya ikut platform ini, itu langsung serta-merta memenuhi unsur penipuan, kan begitu. Karena mengenai sampai saat ini ya, saya nggak tahu apakah sudah ada informasi yang terbaru. Binomo itu sendiri itu belum pernah diperiksa gitu ya di kepolisian ya. Karena kalau informasi ya, kalaupun ada transaksi deposit ya, kalau dalam judi apapun itulah istilah dipakai oleh penyidik, itu kan kalau saya lihat perkembangannya tidak ada satupun yang deposit atau transfer ke rekeningnya Intrakens misalnya gitu loh. Tidak ada satupun, adanya kembali payment gateway atau ke Binomo langsung gitu. Artinya kan kalaupun ada yang dirugikan, apakah hanya Ika saja yang harus dimintai pertanggungjawaban hanya karena dia mengpromosikan, mengkampanyekan, walaupun banyak sekali ya. Kita lihat di iklan-iklan, ayo dong ikut ini SBOBet, M88 begini segala macam gitu loh. Nah, itu pertanyaan, apakah hanya karena dia menyatakan demikian padahal dia sama sekali tidak terima uang. Mengenai afiliator pun walaupun ada dibilang afiliator 70-30, 80-20, itu kan pembuktiannya cukup sulit kalau saya lihat, karena Binomonya sendiri pun belum diperiksa gitu loh. Apakah benar dia ini afiliator, kan gitu. Itu kan menjadi PR juga. Kalau memang dia afiliator, harusnya ada keterangan dari Binomo ataupun representatif Binomo Indonesia lah kita bilang. Karena kemarin saya lihat statementnya dari penyidik melalui TV Dexos bilang itu Binomo ada di luar, di Pulau Karibia segala macam. Tapi kami akan cari ada payment gateway-nya, ada representatifnya di Indonesia. Itu belum. Itu bagaimana pendapat Bang Albert Aries terkait mengenai ada dua pertanyaan tadi itu, Bang. Pertama mengenai judi online, tidak ada korban dalam judi. Yang kedua mengenai penipuan itu tadi. Terima kasih Bang atas kesempatannya. Thank you Bang Niko. Ini lawyer banget ini Bang Niko, ini pertanyaannya betul-betul saya mau penjelasan advokat senior saya, Bang Albert. Terima kasih Pak. Ya benar sih, misalnya bicara penipuan ya, dan selama ini kan yang kalau kita baca di media kan mereka bilang kan keputusan tuh ada di tangan bukan saya, keputusan untuk berinvestasi atau bertrading itu kan ada di masing-masing orang gitu kan. Orang sudah dewasa kok, nggak dipaksa kok waktu melakukan transaksi. Kenapa kalau dapat untung dia, kalau rugi teriak gitu. Kurang lebih kan begitu. Di satu sisi dari pihak yang katakanlah dari kepolisian dan seterusnya sedang membangun argumen bahwa ya flexing yang mereka lakukan itu secara psikologis mempengaruhi orang yang sekarang ini misalnya situasi ekonomi lagi sulit, punya uang ada tapi mau bisnis juga nggak tahu bisnis apa karena lagi ada pandemi. Udah daripada uang nganggur, orang-orang ini nonton YouTube tiap hari, lihat medsos, kayaknya enak banget ya kayak Indra Kents ya bisa beli apa-apa terus bilang murah banget, pakai jam tangan sekian, murah banget gitu kan. Nah, aku ngerti bahwa ini nggak gampang sih buat jaksa yang kemudian harus membuktikan bahwa gara-gara si Indra bilang murah banget gitu, terus orang-orang itu pada mau beli, pada mau ikut dalam Binomo ini ya. Ini menjadi satu hal yang menarik gitu. Oke, biar langsung dua penanya. Ini terima kasih Bang Niko, saya serahkan ke Bang Marcelo yang juga sudah raise hand. Silakan Bang Marcelo, singkat saja karena kita tadi awal punya kesepakatan waktu sampai 8:30. Tapi oke, kita kasih kesempatan Bang Marcelo. Baru setelah itu Bang Albert tanggapin. Mungkin silakan tadi ya, kalau ada Bu Esther juga masih ada. Dan ada Bro Edric di sini juga, Pak Dr. SHMH Edric Edward. Jadi webinar kita kali ini luar biasa ya. Pesertanya banyak sekali orang-orang yang terpelajar. Silakan Bang Marcelo, singkat ya. Sebelumnya saya mohon maaf ini kalau mungkin pertanyaan ini mungkin agak menyimpang, mungkin atau apa nih.
tadi kan bicara mengenai game online. Nah, begini Pak, saya sendiri nih di HP ini banyak game. Nah, itu kan kan katanya di dalam ada ketentuan hukum yang mengharuskan itu segala transaksi pakai bahasa Indonesia kan, Pak? Nah, ini begini. Ada satu kategori game namanya game wuxia, game silat. Wow. Nah, ini tetapi banyak orang komentar, kenapa? Nggak ada bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Inggris pun tidak ada. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan ketentuan yang mengharuskan bahasa Indonesia ini bagaimana? Apakah ini bisa apakah ini ilegal menurut hukum atau bagaimana? Dan kalau misalnya suatu saat apakah ini bisa diperkarakan atau tidak? Itu aja, Pak. Oke, thank you Bang Marcelo. Ya, itu kasus terkenal terkait bahasa Indonesia itu kasus 9AM di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Si debitur menggugat kreditur walaupun sudah terima duit, dan dasarnya karena tidak ada bahasa Indonesia dalam agreement mereka. Debitur menang sampai pada level Mahkamah Agung. Ya, itu dari undang-undang bahasa. Dasarnya itu perjanjian itu melanggar undang-undang bahasa bendera. Dan karena itu kalau mengacu kepada putusan tersebut 9AM itu, maka si pihak yang tidak setuju dengan transaksi ini bisa saja menggugat dan mengacu kepada putusan 9AM yang sudah berkekuatan hukum tetap. Secara singkat saya bisa jawab begitu. Saya serahkan ke Pak Albert. Silakan. Baik, terima kasih Brother Nico, Siombing, dan juga Brother Marcelo Alexander atas pertanyaannya ya. Saya jawab satu persatu dulu. Yang pertama, pertanyaan dari Brother Nico ya, ini saya bukan mau menduga-duga, tapi pertanyaannya sudah advance sekali, seperti mau masuk ke dalam pembelaan ini. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa jadikan ini sebagai diskusi ya. Nah, jadi gini, definisi mengenai perbuatan judi itu menariknya tidak ada di dalam pasal 303 KUHP. Justru kita bisa menemukan itu adanya di pasal 1744 BW. Ya, itu adalah suatu persetujuan untung-untungan ya. Yang untung ruginya itu nanti tolong di-mute ya, oke. Oke. Untung ruginya itu masih tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Nah, bahkan kalau kita lihat di 1788, gugatan hukum untuk menuntut hasil perjudian itu pun nggak bisa, Bang, hukumnya. Karena itu lahir dari suatu perbuatan yang tidak halal. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan Brother Nico tadi, pasal 303 itu memang bukan delik material, Brother. Jadi memang nggak mensyaratkan adanya kerugian. Sama seperti investasi aja kan, ada untung ada rugi. Sama judi pun untung-untungan, tetapi nggak bisa diprediksi. Blackjack nih keluarnya 21 apa 22 nih, King ketemu Jack atau gimana, berarti gitu kan. Nah, jadi konteksnya 303 itu adalah sebuah delik formil yang melarang orang mencari suatu mata pencarian dengan memberikan kesempatan buat main judi. Atau turut campur dalam perusahaan judi tanpa hak. Jadi kalau ada izinnya, seperti yang kita lihat di Macau atau Las Vegas, ya that's it. Seperti itu. Nah, jadi kalau bicara tentang 303, letaknya adalah delik formil, bukan delik material yang mensyaratkan akibat harus adanya kerugian korban. Jadi sekali lagi saya bukan sedang membahas apakah legal atau ilegal atau sudah dapat izin dari BAPEPK atau tidak, tetapi konteksnya demikian. Nah, gitu ya. Nah, tadi terus berkaitan dengan kasus Indra Kents misalkan ya. Investasi saya setuju, bisa untung bisa rugi. Sama, apalagi orang main forex itu bisa jantungan, Brother. Hari ini bisa untung sekian, ratusan juta, besok bisa hilang ratusan juta juga. Itulah forex ya. Itu makanya bedanya dengan saham. Nah, tetapi gini, jangan lupa bahwa terlepas dari perdebatan yang ada, di samping pasal 27 ayat 2,
Undang-Undang ITE tentang delik menyebarkan informasi yang bermuatan perjudian, penyidik juga menjuntokkannya dengan atau mengkaitkannya secara alternatif atau kumulatif, saya belum tahu nanti bagaimana jaksa ya, dengan pasal 28 ayat 1 tentang menyebarkan berita yang dianggap sebagai suatu kebohongan yang bisa merugikan konsumen. Nah, bahkan saya setuju juga tadi, Indra Kents kalau nggak salah pernah mengatakan bahwa ini udah pernah peringatkan sebelumnya, ada potensi kerugian dan sebagainya gitu ya. Cuman itu nampaknya kurang populer ketimbang statement dia yang seperti bilang Bang Fredrik tadi, murah banget gitu kan ya. Dia tunjukin jam Richard Mille itu ya, 7 miliar something itu warna merah, dia bilang murah banget. Itu sehingga wajar membuat orang merasa dia adalah crazy rich ya, yang benar-benar kaya ibaratnya gitu. Dan seperti itu kurang lebih. Nah, itu pertanyaan saya, jawaban saya pertama. Yang kedua adalah soal penipuan. Nah, kalau ngomong penipuan, ini lagi-lagi memang unsurnya sangat sulit dibuktikan. Tadi di awal saya sudah sampaikan, rumusan tindak pidananya yang satu-satunya paling mengandung definisi di KUHP adalah pasal 378 KUHP ini. Bahkan kalau kita melihat rujukan di KUH Perdata di 1328 BW tentang penipuan, itu harus merujuk pada pasal 378 KUHP juga, menurut saya. Karena di BW tidak didefinisikan. Jadi sebaliknya tadi ya, kalau judi didefinisikan di BW, tetapi soal penipuan tidak didefinisikan di BW. Akhirnya harus merefer lah ke pasal 378. Nah, tadi saya perlu mengingatkan juga kepada penyidik dan kepada semua pihak yang berkepentingan kan tentunya. Membuktikan tindak pidana penipuan itu sulit karena satu unsur tak terpenuhi harus freeze frag. Ya. Nah, itulah jawaban saya kepada Brother Nico. Nah, tetapi gini, kata kunci dari pasal 378 adalah baik menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Nanti kita tinggal lihat bagaimana pembuktiannya secara material ya, utamanya secara negatif telak bawah teori itu, apakah betul ada semacam pembagian keuntungan dan sebagainya dari hasil itu. Karena gini, yang saya sudah sampaikan tadi, robot trading itu ada nyata yang bisa disewa, bisa dibeli. Tetapi kalau orang, ini ngomong lain ya, kalau orang mempromosikan sesuatu, ngomong robot trading nih ya, yang ternyata transaksinya fiktif, laporannya fiktif, itu pasti kena tindak pidana. Nah, itu demikian jawaban saya pertama. Yang kedua untuk Brother Marcelo ya. Tadi pertanyaan. Betul. Ya, pertanyaan Marcelo adalah gimana kalau game online itu istilahnya tidak berbahasa Indonesia? Ya, saya mau memberikan ilustrasi seperti ini, Brother. Tadi Bang Freddy sudah memberikan satu contoh kasus yang fenomenal. Sebenarnya begini, adanya undang-undang bahasa yang mewajibkan semua perikatan yang dibuat dengan salah satunya orang Indonesia itu harus berbahasa Indonesia, itu sebenarnya kan harus dimaknai menurut saya tidak serta-merta menghilangkan hak dan kewajiban yang ada, sekalipun formalitasnya cacat, berarti gitu ya. Karena jangan lupa, ini ngomong perdata ya, bukan ngomong pidana. Saya kebetulan ingat juga pasalnya 1359 BW, nanti dicek sendiri, tentang on first school betaling, berarti pembayarannya tidak perlu. Kalaupun pada akhirnya perikatan itu dianggap cacat hukum, kalau ada aliran dana yang masuk ke dalam pihak counterparty-nya, ibaratnya gitu ya, itu tetap bisa diklaim sebagai pembayaran yang tidak perlu. Nah, sama seperti game online juga ya. Kalau seandainya memang ada pembelian koin dan sebagainya, atau yang bisa diukur dengan nominal uang, itu tetap bisa diklaim. Tapi permasalahannya bagaimana juridiksinya, bagaimana cara menggugatnya, bagaimana cara mempermasalahkannya secara hukum. Nah, itu lagi-lagi berkaitan dengan kompetensi absolut dari masing-masing pengadilan. Karena begini, Brother Marcelo, kalau suatu putusan pengadilan asing, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri itu tidak diakui, maka tidak akan bisa dilaksanakan berdasarkan pasal 379 RV gitu. Harus cek ya. Jadi memang nggak semudah itu. Saya kasih contoh ilustrasi sekali lagi, Bang, tentang perbuatan hukum yang dapat dibatalkan, Bang. Contoh seperti ini. Perbuatan hukum yang dapat dibatalkan tapi tetap sah, Bang. Anak kecil naik angkot, Bang. Anak kecil kan di bawah umur, Bang, di bawah 18 tahun. Naik angkot. Dia nggak bisa melakukan perbuatan hukum, tapi dia bisa bayar ke abangnya dan itu dianggap sebagai suatu perikatan yang sah. Buktinya anak kecil itu tetap diangkut oleh angkot tersebut. Tapi apakah orang tua serta-merta mengajukan pembatalan terhadap perikatan yang dianggap tidak sah? Nggak demikian, Brother Marcelo. Harus dianggap sebagai perikatan yang dengan sukarela dijalankan meskipun tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata.
seperti itu. Nah, jadi kurang lebih jawaban saya seperti itu untuk Brother Marcelo. Bang, tolong ingatkan saya, ada pertanyaan dari Brother Nico yang belum terjawab belum tadi ya? Oke, mungkin Oh ya, saya soal juga binomo pengen belum dengar. soal binomo belum diperiksa ya, kurang lebih gitu ya. Nah, betul ya. Ya itu Ya, belum benar, terjawab Bang. saya. Benar. sorry, saking banyaknya pertanyaan jadi sampai lupa. Kadang-kadang saya lebih prefer nyaman menjawab satu persatu ketimbang banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa ya saya jawab. Jadi gini, tentang aplikasi binomo yang basisnya adalah binary option, tadi mungkin kalau Brother Nico ikuti dari awal, saya jelaskan bahwa binary itu artinya kembar atau pasangan, bisa milih salah satu dalam waktu yang cukup singkat ya, atau tight ya, misalnya. Ada limited time yang harus memutuskan, membuat orang trader itu harus memutuskan pilih mana, aset mana yang naik atau aset mana yang turun gitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan konsepsi pasal 55 tentang delemming atau penyertaan atau participation of crime, pasal 55 KUHP, yang biasanya sering dijuntokkan dalam setiap perkara, umumnya gini, kalaupun ya, pelaku utama itu belum ketemu, itu tidak serta-merta menghambat penyidikan suatu tindak pidana. Yang jadi masalah adalah kalau pelakunya pembantu. Selama itu masuk pelaku turut serta yang ada 4 jawatannya, yaitu pelaku dader, orang yang menyuruh lakukan, don't play her, ada orang yang turut serta melakukan, middle play her, ada orang yang membujuk untuk melakukan satu pidana atau with looker. Selama kapasitasnya 4 tersebut, penyidikan bisa jalan terus, proses hukum bisa jalan terus. Tetapi yang nggak boleh adalah pelaku pembantu yang sifatnya hanya memfasilitasi dan sebagainya diadili, tetapi pelaku utamanya belum diadili. Itu ada adagiumnya itu. Nggak boleh mengadili pelaku pembantu sebelum pelaku utamanya diadili. Tetapi kalau pelaku turut serta yang salah satunya diadili, itu tidak menghalangi proses hukum kalau ada pelaku utama yang belum diadili. Banyak sekali presiden dan jurisprudensi terkait hal itu. Itu menurut pandangan saya, Bang Fredrik. Demikian, Bang Fredrik. Oke, super sekali. Artinya kita bukan hanya mendapat jawaban yang umum saja, tetapi dasar-dasar hukum dan juga teori-teori pidana mungkin yang sudah lama nggak pernah kuliah lagi di Fakultas Hukum. Kali ini saya kira kita banyak sekali belajar ya tentang dasar-dasar pidana itu, dan luar biasa ya apa yang Bang Albert bisa sharing buat kita pada malam hari ini. Fredrik, ini sorry Bang, tadi ada kekurangan dikit Bang. Maksud saya tadi, penyidikan itu silakan jalan terus, tetapi masalah terbukti atau tidak, memenuhi unsur atau tidak, nanti kita lihat di pengadilan Bang. Gitu, Bang. Betul. Artinya memang ini bukan perkara mudah. Karena tadi ya, seperti yang concern dari Bang Niko tadi, bicara tentang 80-20, 70-30, ya kan belum tahu betul yang binomo itu betul dapat 70 atau 80, toh dia nggak pernah diperiksa, and so on. Tapi apa yang tadi Bang Albert bagikan mengenai tidak harus seperti itu juga, ini tentu ada rujukan-rujukan ya yang bisa kita lihat tadi sama-sama, dan dalam penerapan sidang nanti kalau sampai masuk persidangan, ini menjadi kasus yang sangat menarik untuk kita pantau bersama-sama, paling tidak untuk pembelajaran hukum buat aktif profesi advokat, buat pembelajaran hukum bagaimana hakim kemudian akan memutuskan dengan situasi yang seperti kita bicarakan, tidak mudah, binomonya sendiri belum pernah diperiksa, orangnya siapa juga kita nggak tahu, katanya ada penyandang dana buat 2 anak muda ini juga nggak tahu juga. Nah, ini pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keren ini, yang harusnya bisa diproduk oleh pengadilan kita, baik PN, PT, atau MA. Kita tunggu sama-sama apa yang menjadi pertimbangan hukum, karena itu akan menjadi benchmark untuk kasus-kasus yang katakanlah serupa di kemudian hari. Saya sebelum kita akhiri, saya juga pengen dengar sih dari Sis Esther Roselyn, dalam perspektif ini loh, masalah yang tadi ya, Sis Esther kan udah menjelaskan tentang aspek-aspek yang boleh kita katakan kekinian terkait dengan topik yang kita diskusikan ini. Ada judi, tapi online. Gimana kita itu mensikapi judi online, dan apa sih yang bisa mungkin perspektif hukum kekinian yang bisa
Sis Esther bisa bagikan buat kita. Silakan. Terima kasih banyak Pak Frederick untuk waktunya dan menurut saya penjelasan Pak Albert sudah sangat bagus sekali. Mungkin saya sedikit memberikan gambaran sebenarnya, apalagi tadi kan sempat Pak Albert menyinggung soal ada yang menyebutkan haram. Fun fact aja Pak, kenapa bisa dikatakan haram? Jadi sebenarnya back end dari blockchain, back end dari contohnya Bitcoin, itu mining yang disebut sebagai mining selama ini, pasti sering dengar, itu semua gambling Pak. It's pure gambling. Jadi makanya menarik jika kita kalau bilang judi itu ilegal atau enggak di Indonesia. Karena setiap orang yang mining, staking, itu lagi gambling. Nah, apakah itu ilegal? Apakah itu semuanya dikatakan harus dipidana atau apapun itu yang sekarang jadi pertanyaan karena hukum kita belum sampai ke sana gitu. Dan kalau mau dikatakan ilegal pun juga how gitu kan. Terus kayak misalkan mereka melakukan transaksi di Ethereum gitu. Ini menarik kalau bicara mengenai kontrak juga gitu Pak Albert karena Pak Frederick. Jadi kayak smart contract itu kan algoritma semua. Ethereum itu smart contract. Mereka beroperasi smart contract. Kalau misalkan mereka melakukan liquidity pool atau AMM atau automated market makers, it's all smart contract. Tapi apakah smart contract itu diakui? Tadi terlepas dari apakah itu pakai bahasa Indonesia, kemudian apakah itu bukan pakai rupiah. Smart contract itu semua coding. Gak ada bahasa Indonesia, itu bahasa coding. Dan semua ini terjadi lintas negara. Tadi makanya jadi menarik juga menanya jurisdiksi. Oke, kalau sampai terjadi dispute terkait smart contract ini, mau di mana dia dirinya? Siapa pengadilan berwenang? Karena nggak ada choice of law, nggak ada choice of jurisdiction juga dalam coding itu. Nah, itu kenapa sebabnya kalau di negara-negara lain mulailah ada law firm juga udah mulai memberikan penelitian hukum dan kemudian dari policy maker-nya sudah mulai mengkaji. Karena this is a very interesting topic dan nggak bisa kita tutup mata bahwa ini semua ilegal atau kayak kalau bisa dikatakan ini semua batal demi hukum. How can diri jadi messy, bakal jadi chaos karena everybody's using it right now, everybody's using it gitu. Dan begitu banyak transaksi yang udah terpakai, nah, semua itu kan nggak ada orang awam kan nggak ngerti itu ilegal gitu. Jadi menurut saya, I think it's mungkin kita boleh nextnya kalau kita diskusi mengenai smart contract, just kita fokus dulu bisa satu ke smart contract. Karena smart contract itu bisa jadi backbone dari setiap transaksi yang terjadi di blockchain. Karena dia yang menyebabkan satu transaksi itu terjadi dan itu semua automated. Mungkin kita bisa bahas secara kajian hukumnya, probably kita mau kaji apakah ini menurut 1320 BW ini kontrak atau bukan. Karena kalau dua negeri sudah banyak kajian-kajian itu dan ini masih tercenderung gray area sih, it's still a debated topic. Menurut saya sangat menarik sih Pak Frederick. Oke, sudah lakukan kajian Sis Esther tentang hal ini? Kebetulan saya tuh baru banget Pak belajar soal blockchain ini, makanya kemarin baru saya dapat CBE, Certified Blockchain Expert. Jadi saya sedang mempelajari blockchain ini sampai kepada masuk kepada dapurnya lah istilahnya. Blockchain, transaksi blockchain itu gimana? Karena menarik loh Pak Frederick, Pak Albert. Kalau kita transaksi di perbankan ada centralized-nya. Tahu misalnya saya mau transfer ke Pak Albert 1 juta. Ada perbankan yang jadi saksi yang bilang, oke, Esther punya uang 1 juta dan Pak Albert terima 1 juta untuk memastikan bahwa ketika saya janji sama Pak Albert 1 juta, uangnya benar-benar saya punya, saya bisa transfer. Kalau di blockchain nggak bisa seperti itu. Siapa yang mau tanggung jawab? Saya mau transfer ke Pak Albert 1 juta, apakah saya benar punya 1 juta? Who is going to pay? Ini makanya dia namanya kan mining. Itulah mereka decentralized, mereka saling konsensus, makanya namanya konsensus algoritma. Tapi itu saja makanya ada namanya the longest block. Block itu membuat transaksi, jadi siapa yang the longest block itu yang valid. And that's where all fraudster pun juga bisa bermain di situ. And it's very interesting Pak, blockchain itu. Oke, thank you Sis Esther ya. Barangkali ada peserta di sini yang punya ketertarikan atau sudah punya kasus terkait hal-hal ini, bolehlah bisa minta pendapat dari Sis Esther. Kalau untuk pidananya dan analisa materinya ada Bro Albert di sini yang sudah kita lihat sendiri bagaimana kompetensi mereka dalam menjelaskan topik yang sangat-sangat menarik ini. Dan saya kira ini sudah 20.43, kita sudah lebih hampir 15 menit dari komitmen kita. Pak Albert silakan memberikan closing statement sebelum saya yang betul-betul closing di akhirnya. Silakan. Terima kasih, Bu Esther. Ya, terima kasih Bang Frederick dan Esther serta para partisipan yang sudah aktif dan masih bertahan sampai saya lihat belum ada yang leave, itu puji Tuhan.
Saya bersyukur sekali ya. Nah, jadi lagi-lagi ke depan kita akan menghadapi sebuah tantangan besar, Bang, karena ini mata uang digital tadi yang seperti Esther bilang itu lahir dari sebuah konsensus, ya, dan juga persepsi, Bang. Sama seperti orang yang dulu pernah percaya bahwa dolar itu yang dicetak terus-menerus oleh Amerika, even nggak ada underlying emasnya, dipercaya. Nanti ke depannya akan ada cryptocurrency yang bermunculan, Bang. Dan lawyer, para ahli hukum, segala macam harus siap untuk mengantisipasi dan jangan sampai ketinggalan, kurang lebih gitu, Bang. Nah, kalau boleh tadi Bang Fredrik mungkin agak lupa jangan investasi saya apa yang dua, Bang. Yang pertama, itu ya kita ini hidup sementara di bumi ini, ya kan, nggak pernah tahu kapan kita meninggal gitu kan, apalagi masa pandemi kita nggak pernah tahu akan dari climate change nanti akan muncul penyakit apa dan sebagainya. Ya, saya percaya kita bisa mengumpulkan the heavenly treasures seperti yang Bang Fredrik lakukan malam hari ini, bahwa hasil dari webinar ini akan disumbangkan ke panti asuhan atau yayasan orang yang membutuhkan. Itulah heavenly treasures, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalaupun Tuhan mengizinkan kita berinvestasi di bumi ini, maka petunjuk dari Raja Sulaiman adalah divide your investment among many places. Ya, jadi bagi-bagi tuh telurnya di keranjang, jangan keburu nafsu, masukin satu, kebablas habis, akhirnya semua jadi runtuh finansial yang kita sudah bangun selama ini. Demikian, Bang, jangan dari saya. Oke, mantap, super sekali. Karena dibilang Raja Sulaiman, saya juga mau tambah tentang Raja Sulaiman. Ini penting soalnya ini. Kalau sudah di closing itu sudah levelnya udah naik. Bukan lagi kepada hukum, tapi sesuatu yang lebih substansial lagi. Raja Sulaiman bilang, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Jadi ini penting. Nasihat yang diberikan ribuan tahun lalu itu masih relevan dengan zaman kita sekarang ini. Jadilah orang yang dapat dipercaya, akan mendapat banyak berkat. Kalau ingin cepat-cepat menjadi kaya, menghalalkan segala cara apalagi, tidak akan luput dari hukuman. Dan kemudian, ini Sulaiman juga ini, karena di Alkitab dibilang dia paling kaya manusia yang pernah ada kan. Jadi kita kalau bicara uang, itu bagus tuh, merefer kepada apa kata-kata orang paling kaya, yaitu Sulaiman itu. Dia bilang begini, janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi motivasi bukan kaya. Kita mau jadi orang diberkati, tapi diberkati itu akibat dari kompetensi, akibat konsekuensi dari kerja kita, dari bagaimana kita mengekspresikan talenta yang Tuhan kasih di tiap-tiap kita, baru kita dapat berkat, uang atau apapun materi dari situ. Tapi kaya bukan target yang seharusnya kita jadikan sesuatu yang kita kejar-kejar. Karena balik lagi gitu, kalau berusaha, apalagi cinta akan uang, akar akan segala kejahatan. Uang itu baik ya, tapi kalau cinta akan uang nggak baik. Nah, jadi saya kira ini hal-hal yang tidak kalah pentingnya untuk kita highlight juga dalam diskusi pada malam hari ini. Dan saya sebagai penggagas dari FJP Litigator Learning Center sangat berterima kasih kepada Pak Albert Aries, Ibu Esther Roselyn, yang luar biasa membagikan pandangan-pandangan yang sangat penting buat kita dengar bersama. Dan juga kepada ibu bapak peserta di sini semua yang saya lihat sangat antusias mengikuti jalannya webinar pada malam hari ini. Luar biasa, saya percaya kita semua mendapat banyak masukan, pencerahan-pencerahan hukum, dan sampai berjumpa di bulan depan untuk FJP Litigator Learning Center. Apapun yang nanti terjadi 1 bulan ini, dan nanti saya pikir-pikir ya, apa yang perlu kita diskusikan. Dan buat teman-teman yang ada di sini, sekiranya punya ide, saran untuk Pak Fredrik, bulan depan bahas ini dong. Silakan menghubungi Yohana dari kantor saya, biar nanti kita kaji bersama, dan kemudian kita diskusi seperti ini.
Demikian diskusi kita pada malam hari ini. Saya tutup dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Amin. malam, terima kasih. Terima kasih Pak Fredrik, Pak Albert. Terima kasih Bang Albert, terima kasih Bang Terima kasih Fredrik. Brother Nico, Bro Terima Yunus. kasih Bang Fredrik, Bang Albert, Sis Esther, Terima makasih. Tuhan kasih memberkati Bu kita. Iradia. Aduh, Sokoca. Aduh, belum sempat Selamat Sokoca malam. ngomong tadi. Terima kasih Bro Albert. Thank you Bro Hendrik. Yo, thank you. Waduh, tadi kalau Bro Hendrik memberikan pandangan lebih luar biasa lagi kita nih. Hey. Sis Iradia. Kalau bidang thank you pidana ya. tetap Bro Albert lah. Kajian, matur suwun, wis join akhirnya. Permisi ya. Terima kasih. Ya.